Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan juga nikmat sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu ya, bertemu walaupun secara virtual Bapak dan Ibu dalam agenda rutin kita di tiap minggu yaitu klinik bisnis pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia. Insya Allah kita juga nanti akan ditemani oleh narasumber handal kita ya yang sudah profesional lah di lapangan. Beliau adalah Ibu Indah Widuri. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam, Mas Fas. Luar Suara biasa. saya kedengaran ya? Alhamdulillah jelas Bu Indah. Baik, Alhamdulillah. beliau ini P3H dari Kalimantan Timur ya Bu ya. Iya, betul. Balikpapan. Ya, Kalimantan. Baik. Luar biasa, tak lupa juga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya, semoga kita tetap mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya baik, sesuai dengan jadwal ya Bapak dan Ibu di jam 3.15. Ini kalau di tempat Bu Indah mungkin udah sekitar jam 4.15 Empat. ya Bu. Iya, benar. Lebih lewat Lebih, 1 jam. ya lebih cepat satu Lebih dulu. jam. Heeh. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari Papua ini sudah jam 5 juga ini Bu Indah. Iya, iya. Ya, jadi kita mulai saja tepat waktu ya Bu ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, mohon izin, Bu Indah, Bapak dan Ibu semuanya, izin saya menyampaikan beberapa pengantar yang insya Allah nanti akan menjadi bahan diskusi kita juga pada sore hari ini, Bu Indah. Nggak lama, cuma beberapa slide aja. Iya, Pak. Habis itu kita lanjut ke diskusi ya, Bu Indah. Baik, Bapak dan Ibu ya, seperti yang kita ketahui juga, memang ya saat ini kuota sedang apa ya istilah katanya sedang seret lah gitu ya. Tapi bukan artinya kita tidak akan bisa pengajuan lagi enggak gitu ya. Insya Allah nanti akan dibuka kembali sekitar 200.000 kuota ya. Insya Allah kalau nggak di bulan Juli ya Agustus lah gitu. Dan kabar baiknya walaupun sebelum ini dibuka ya Bapak dan Ibu kita bisa tetap dapat kuota karena ada kuota hasil dari pembatalan pengajuan yang dikembalikan. Karena kalau kita tahu juga ya data-data yang dikembalikan oleh Komite Fatwa dan tidak diperbaiki dalam waktu 10 hari, ya, maka nanti akan dibatalkan. Artinya semakin banyak yang dibatalkan, ya semakin nambah juga kuota. Jadi walaupun nanti sebelum dibuka yang kuota 200.000 ya, kalau nggak di bulan Juli ya Agustus, kita tetap bisa pengajuan. Memang ya harus standby sih ya, harus apa pantengin terus lah gitu ya akun si halal kita penambahan tiap harinya berapa. Nah kalau ada langsung cepet. Nah gitu. Nah itu Bapak dan Ibu maka sesuai dengan tema ya kita akan coba membahas mendiskusikan terkait dengan percepatan proses dan jumlah sertifikat halal. Ya apalagi kalau kita lihat juga semakin ke sini ya semakin ketat juga gitu ya apa yang diinginkan oleh BPJPH dan juga Komite Fatwa. Oleh karena itu ini menuntut juga kita sebagai P3H untuk bisa kerja cerdas gitu ya. Kerjanya kerja digital, kerjanya kerja berjamaah ya hingga akhirnya kita nanti bisa sejahtera bersama juga. Baik. Ya, kalau kita lihat ya, Bapak dan Ibu, sebetulnya kunci sukses menjadi seorang pendamping ya, itu kita bisa paham dulu ya, proses pengajuan sertifikasi halal itu seperti apa. Ya, jadi kalau ada kendala A, tahu solusinya apa gitu ya. Apalagi Bu Indah ya, sering-sering apa melayani PU juga, saya rasa sudah di luar kepala ini. Insya Allah, Pak. Gitu, itu. Jadi pertama kita paham proses, apapun itu dari awal dari A sampai Z kita paham prosesnya, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita punya identitas dan alat kerja yang lengkap. Saya rasa Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini sudah lengkap semuanya ya, sudah siap gitu dengan alat perangnya.
Yang ketiga, ya, kita bisa mengoptimalkan penggunaan platform digital. Ini sangat cepat sekali, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya kita masih kerja manual, wah itu bisa ketinggalan gitu ya. Jadi kita bisa optimalkan apa yang kita punya ya. Kita kerja menggunakan platform digital. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya juga, kita bisa layani dulu pelaku usaha yang di lingkungan terdekat. Karena jangan jangan apa? Jangan jauh-jauh dulu ya. Kalau sekarang ini kan sudah diminta dengan foto verbal gitu ya. Kita harus foto bareng dengan pelaku usaha. Kalau pelaku usahanya itu jauh antar kabupaten, nah ini kan agak repot gitu ya. Tapi yang bisa kita optimalkan ya di lingkungan kita dulu, sekecamatan, sedesa gitu ya, atau sekabupaten yang sekiranya bisa dijangkau lah gitu ya. Kemudian ya akan lebih efektif lagi kalau kita punya tim kerja pendukung yang solid. Kita bahas ya. Baik, dari pertama yaitu persiapan layanan Sahati ya, P3HEW. Ya, pastikan Bapak dan Ibu sudah punya identitas dan alat kerja yang disiapkan oleh pendamping PPHEWI. Itu semuanya ada di akun swakarta.id. Nah, kalau tadi sempat lihat ya video awal, banyak ya program yang bisa kita apa istilah katanya bisa kita kerjakan bareng-bareng di Swakarta gitu ya. Nah, Swakarta ini ada platform yang namanya swakarta.id. Nah, itu semuanya sudah disiapkan di sana gitu ya. Nah, identitas profesinya apa aja? Ada kartu nama, maaf maaf ada ID card ya. Ada kartu nama seperti ini ya kan? Kemudian selain itu juga ya, kita punya identitas bisnis. Apa itu? Ada spanduk. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan pelaku usaha, sudah keren nih ya, sudah profesional kita pakai ID card gitu ya. Ketika pelaku usaha kita jelaskan terkait dengan program Sehati, mungkin nggak akan langsung gitu ya, minta dilayani. Ya itu kita bisa tinggalkan kartu nama gitu kan. Nah setelah kita kasih kartu nama, mungkin juga ya pelaku usahanya itu akan ngecek ke mungkin ke rumah kita gitu ya, atau mungkin ke kantor kita yang kita tulis ya alamat di kartu nama itu benar nggak ini? Misalnya siapa ini? Pak Aan Suhendar gitu ya. Benar nggak ini melayani sertifikasi halal? Ketika lihat ya di rumah atau di kantornya Pak Aan ada spanduk seperti ini kan semakin yakin gitu ya. Nah, apalagi kalau kita pajang gitu ya, apa ini standing banner lah atau X banner ya, yang seperti ini sudah kita siapkan juga gitu ya. Nah, alat kerjanya apa aja yang wajib dibawa oleh pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia? Ada flyer wajib dan flyer sahati. Ini wajib dibawa. Ya. Ya kalau semisalnya kerjanya lebih suka digital, ya disiapkan gitu ya. Tapi kalau semisalnya suka canvassing, ya suka ketemu dengan pelaku usaha, secara langsung, ini alangkah lebih baiknya dicetak gitu ya, dimasukkan ke dalam satu file gitu ya, nanti bisa dibawa kemana-mana. Dan lebih mantap lagi ya, kalau Bapak dan Ibu cetak contoh sertifikat halal yang sudah terbit seperti ini, gitu ya. Nah, dilengkapi juga dengan nanti peralatan lah ya, ada apa spidol gitu ya. Karena nggak semua nanti pelaku usaha itu sudah siap gitu ya dengan label merek produk dengan apalah gitu ya. Jadi kita perlu siap-siap juga nih. Kalau nggak ada label merek produknya, itu agak repot nanti ya. Kita minta pelaku usaha buat lengkapi semuanya, kemungkinan ya bisa lama nantinya. Kemudian ya, kemudian kita akan bahas terkait dengan percepatan jumlah terbit sertifikasi halal. Ya, yang paling mudah ya Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan adalah dari tahap satu dulu, yaitu pemasaran jasa ini ke kontak WA kita tanpa terkecuali. Nggak usah, apalagi yang baru bergabung ya. Nggak usah jauh-jauh langsung canvassing ke pasar gitu ya, ke komunitas. Nggak usah. Ya, kita pasarkan dulu di ring satu kita ini. Ring satu kita itu adalah WA. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita langsung ke mana? Ke lapangan mungkin ya kita tidak terlalu menguasai terkait dengan prosesnya seperti apa. Kalau kita ditanya ada kendala seperti ini mungkin bingung gitu ya. Nah ini kan agak repot kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya seperti apa. Tapi kalau kita pasarkan dulu atau apa ya promosikan dulu gitu ya terkait dengan jasa yang akan kita tawarkan ini ke orang yang kita kenal ya, yaitu di kontak-kontak WA kita dulu itu akan enak gitu ya. Jadi enak ngobrolnya lebih lebih santai lah, lebih cair lah gitu ya. Nah, target di ring satu kita ini yaitu kita bisa promosikan ya terkait dengan sertifikasi halal gratis ya ke seluruh kontak WA kita ya, semuanya tanpa terkecuali. Nah, kalau ini sudah dilakukan ya dan kita sudah bisa pecah telur lah istilah katanya dari ring satu ini, baru masuk ke tahap kedua yaitu pemasaran jasa ke komunitas ya, di sekitar domisili dulu gitu ya. Nggak usah langsung ke kabupaten, nggak usah langsung ke provinsi gitu ya. Di sekitar domisili kecamatan dulu lah gitu ya. Mungkin ada komunitas apa, jamaah masjid atau apa gitu ya, yang isinya pelaku usaha boleh gitu ya.
sudah main di situ. Kenapa? Karena kita sudah kuasai mungkin ya proses seperti ini, kendalanya apa, kita sudah tahu solusinya ya. Nah, target di tahap kedua ini kita bisa layani 30 sampai 50 pelaku usaha secara bersamaan. Nah, ini kan sudah main skala besar nih Bapak dan Ibu. Kalau di ring satu tadi kan baru satu, 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 nggak apa-apa ya, karena ini tuh proses gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, insya Allah juga nanti dalam waktu dekat kita akan segera buka ya pelatihan penyelia ya Bapak dan Ibu. Kemarin kita hampir 1 minggu ya persiapan untuk menjadi lembaga pelatihan. Insya Allah nanti kita akan segera launching gitu ya terkait dengan pelatihan penyelia halal. Nah ini tahap ketiga ya, yaitu terkait dengan pemasaran jasa kita nanti sebagai penyelia halal juga. Nah targetnya yaitu membina kelompok pelaku usaha untuk jaminan produk halal. Nah gitu ya. Jadi tahap per tahap ya Bapak dan Ibu. Oke, nah oleh karena itu ya kita bisa gunakan platform ya yang namanya sertifikasihalal.id ya untuk mengurangi resiko penolakan komite fatwa. Karena kita nggak tahu Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf kalau semisal kita baru gabung gitu ya. Jadi kalau semisal kita baru gabung kita mungkin kalau jalan sendiri itu agak agak gambling ya. Jadi kita nggak tahu ya mau komite fatwa itu seperti apa data-datanya. Tapi kalau semisal kita gunakan ya platform sertifikasi halal.id di sana kan ada apa istilah katanya quality control ya kita akan dibantu kurasi data pelaku usahanya oleh admin jadi kalau ada salah apa dikasih tahu segera diperbaiki nah gitu ya jadi jangan sampai data terakhir itu saya dapat dari Mbak Jen kurang lebih sekitar 1000 seribuan ini ya Bu Indah ada 1000-an lebih data pelaku usaha yang dikembalikan oleh Komite Fatwa. Nah, kalau ditanya kenapa itu masih dikembalikan ya, karena kualitas datanya yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh BPJPH dan Komite Fatwa. Nah, itu ya. Jadi istilah katanya kalau kita mau mau apa? Mau eh, jalan agar lebih efektif ya kita gunakan apa yang sudah disediakan oleh lembaga lah, gitu ya. Nah, ini platform kita ya swakarta.id. Nah, nanti kurasi data PU itu melalui sertifikasi halal.id. Jadi secara gambaran ya Bapak dan Ibu, ada dua pilihan ya. Pilihan yang pertama ya, kita bisa kirimkan data PU itu langsung ke si halal. Langsung loh ya, langsung ke si halal. Tapi ya, ini ada risikonya. Risikonya apa? Tidak jelas waktu persetujuannya kapan. Ya kan? Kenapa? Ya karena kita tidak bisa pastikan kualitas datanya data apa ini gitu ya, bagus atau enggak gitu ya. Kalau kalau apa ditanya ada resiko dikembalikan ada, apalagi ditolak juga ada gitu ya. Nah, ini pilihan yang pertama, langsung ke si halal. Pilihan yang kedua yaitu melalui sertifikasi halal.id dulu, ya kan? Nah, nanti melalui sertifikasi halal.id ini akan terjadi kurasi data, ya kan? Yang mana ini kurang lebih memakan waktu 3 hari revisi lah itu paling lama. Tapi biasanya 1 hari itu langsung langsung di apa? Langsung direspon gitu ya, langsung diinfokan oleh admin apa salahnya agar segera diperbaiki. Ini kemudian kalau semisal datanya sudah bagus, ya datanya sudah data emas, ya sudah melewati kurasi data oleh admin quality control, barulah kita ajukan kualitas data kita itu langsung ke si halal. Nah, bedanya itu ya. Jadi kalau yang pertama itu langsung ke si halal, ya bypass lah istilah katanya. Tapi kalau bypass ini ya diatur sendirilah kualitas datanya seperti apa. Tapi kalau kita menggunakan sertifikasi halal.id, kita tentu nanti akan direkomendasikan data-data yang baik seperti apa oleh admin quality control. Nah, target ya, estimasi lah ya. Estimasi SH itu akan terbit kalau kita menggunakan sertifikasi halal.id kurang lebih 7 hari itu sudah terbit. Jadi lebih lebih pilih yang mana? Nah, ini kita sarankan pastinya pilihan yang kedua, gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat terkait dengan aturan dasar kualitas foto produk sehati, ya terkait dengan foto lah, ya. Yang foto yang bagus tuh seperti apa ya? Ada label produk jelas, ya, isi produknya jelas, ya, kemasan produknya oke, penerangannya cukup, resolusi fotonya juga bagus gitu ya. Nah, yang nggak disarankan itu ya latar foto produknya pakai rak produk ya, pakai latar tanaman, pakai latar kamar mandi. Sebetulnya yang baik gimana? Pakai dinding yang polos saja ya, putih gitu ya, atau taruh di atas meja, di atasnya gitu ya.
Nah, kemudian terkait dengan alas foto produknya yang nggak disarankan itu ya di atas lantai, nggak boleh gitu ya, di atas karpet, di atas tikar, atau dipegang di tangan, jangan ya. Kemudian ada yang foto juga di atas rumput atau pot, nggak ya, nggak direkomendasikan. Nah, yang bagus seperti apa? Taruh aja di atas meja, itu sudah bagus gitu ya. Dan pastikan lensa kameranya itu bersih dari kotoran, gitu ya. Itu terkait dengan foto produk. Nah, ada foto tambahan ya, yang memang ini sudah wajibkan gitu ya ketika melakukan pengajuannya itu foto perval. Nah, foto perval contoh seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, akhirnya dengan adanya foto perval ini ya, kita sarankan layani dulu pelaku usaha dalam radius yang nggak jauh-jauh lah. Ya, kurang lebih 3 sampai 5 kilometer lah gitu ya. Kemudian kita bisa fokus juga ke PKK ya, ke pasar ya, ke komunitas. Ini kan isinya pelaku usaha semua nih Bapak dan Ibu ya. Dan akan lebih enak gitu ya kerjanya kalau kita bisa bentuk tim kerja P3H lokal gitu ya. Nah, oleh karena itu bisa ya segera dibentuk tim kerja kecamatan agar kerja kita lebih produktif gitu ya. Nah, nanti timnya seperti apa nih Mas ya? Secara gambaran nanti akan ada pengurus ya LP3HEW yang di cabang provinsi gitu ya. Nah, yang di cabang provinsi ini nanti akan membentuk grup ya, tim yang mana itu nanti terdiri dari P3H yang berada di kabupaten atau kecamatan gitu ya. Nah, kita bisa merekrut dari ibu-ibu PKK, mahasiswa, bisa ya, siswa SMK juga boleh, santri pesantren, penyuluh agama, guru agama, pelaku usaha mikro ya, kemudian pendamping sosial ya kan. Nah, ini banyak sekali ya yang bisa kita ajak untuk bergabung di tim gitu ya. Yang mana ini peluangnya sangat besar sekali gitu ya. Nah, ini cabang provinsi sudah kebentuk. Nah, sekarang ini sedang proses ya seleksi untuk menjadi pengurus ya LP3HEW untuk cabang kabupaten atau kota gitu ya. Nah, gambaran timnya nanti ya katakanlah contoh misalnya 5 orang gitu ya. Nah, jadi secara fungsi ya dari 5 orang ini nanti ada yang bagian edukator ya secara kerja lah gitu ya. Katakanlah 2 orang gitu ya. Jadi ini fokusnya ya seperti kerjaan kehumasan lah gitu ya atau ke komunitasan lah gitu ya. Jadi intinya 2 orang ini ya sosialisasi lah gitu ya. Kemudian yang 2 laginya itu nanti yang verbal. Verbal ini bukan yang foto langsung dengan pelaku usahanya, bukan. Jadi ngecek gitu ya data-data bahannya, ya. Kemudian foto produknya ini perlu di survei lah istilah katanya, surveyor lah gitu ya. Nah ini sebetulnya kurang lebih seperti ya data collecting atau validasi lah gitu ya. Baru nanti 1 orang lagi yang kerjaannya input. Nah, ini kan kalau kerja kerja berjamaah kayak gini kan mau kita targetkan 200 SH per bulan pun saya rasa ringan gitu ya. Karena nggak kita yang edukasi, nggak kita yang verbal sendiri, nggak kita yang input sendiri gitu ya. Nah, ini kan kalau 200 SH per bulan ya, katakanlah dibagi dengan 5 ya bisa 40 SH ini ya per personil. Kalau 40 SH terbit ya dikalikan 150 kan sekitar berapa ini? Ya, 6 ya, 6 juta ya Bapak dan Ibu ya penghasilan per bulannya. Kerja tim lebih 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 efisien, lebih efektif. Gitu ya. Nah, kemudian ada pilihan alternatif ya, ada asisten P3HEW ya agar makin cepat dan produktif juga. Kita sudah launching di bulan apa ya? Sekitar 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Kita sudah launching asisten P3HEW gitu ya. Jadi ternyata kita lihat ya P3H kita itu punya tantangan apa? Tantangannya ada yang gaptek, jadi butuh belajar lagi ya kan. Ribet ternyata banyak maunya komite fatwa ini ya. Fotonya harus beginilah, bahan-bahannya harus apalah gitu ya. Jadi ribet gitu ya, banyak data yang harus diinput. Kemudian ada P3H kita ini ternyata punya tantangan juga repot. Kenapa nggak punya waktu? Sibuk gitu ya. Kalau cari data PU cepat gitu ya, tapi kalau buat input-input kayak gini nggak punya waktu nih Mas gitu ya. Kemudian ruwet ya menyesuaikan komite fatwa ya maunya seperti apa juga. Dan kalau semisalnya tidak segera tersolusikan ya akhirnya pecah telurnya juga lambat gitu ya. Nah, solusinya ya ini kita sudah ada asisten P3HEW ya, yang mana nanti data akan diinputkan ke si halal oleh asisten, ya kan? Tentu ini akan hemat waktu, hemat tenaga juga ya. Apalagi ini asisten P3HEW ini kan sudah berpengalaman terkait dengan kualitas data yang diinginkan oleh komite fatwa itu seperti apa, ya sudah berpengalaman lah gitu ya. Kemudian tentu ya income bisa lebih besar dan
cepat ya. Ini sudah tersedia juga di dashboard Swakarta gitu ya. Jadi coba saya gambarkan sedikit ya. Jadi kalau kita lihat tugas P3H itu kan satu ya mengunjungi PU ya kan? Kemudian kalau sudah dikunjungi kita sosialisasi ya terkait dengan sehati itu apa. Kemudian kalau sudah oke PU-nya mau dilayani ya kita lakukan data collecting ya kan? Ya terkait dengan NIB, KBLI-nya dicek sesuai belum dengan kekaban ya kan? Kemudian kita foto produknya plus label mereknya sudah ada atau belum? Kalau belum kita bantu buatkan gitu kan? Kemudian bahan bakunya gimana ya? Semuanya sudah oke belum? Ya kan? Kalau sudah kita cek juga proses pembuatannya gimana, ya kan? Kemudian foto verbal, ya, foto P3H plus PU plus produknya juga. Nah, ini kan tugas yang begitu lumayan banyak ya, Bapak dan Ibu. Ya, nah pilihannya, ya pilihan kalau kita mau pengajuan data pelaku usaha itu yang pertama kita langsung input ke si halal, ya, yang mana ini nanti dilakukan oleh P3H. Itu pilihan yang pertama. Ya, tentu ini ada resiko waktu terbitnya, entah itu ditolak atau dikembalikan. Yang kedua, ya kita melalui kurasi sertifikasi halal.id. Ya, ini nanti akan dilakukan oleh P3H dan tim quality control ya. Kemudian tentu kalau kita lihat karena ini sudah dikurasi datanya data emas nih ya, datanya data bagus gitu ya. Nah, nanti yang akan melakukan input data kesihalan ini dilakukan oleh P3H sendiri ya. Tentu karena sudah tadi sudah dikurasi, waktu terbitnya bisa lebih cepat gitu ya. Nah, yang ketiga yang lebih mudah yaitu menggunakan asisten P3H EWI ya, yang mana nanti olah datanya itu akan dilakukan oleh tim quality control ya. Tentu ini datanya data bagus juga ya, data emas yang mana nanti ketika sudah oke data-datanya, maka nanti yang akan melakukan input data ke si halal itu dilakukan oleh asisten. Ya, tentu waktu terbitnya juga akan lebih cepat. Tapi saya akan coba fokus pembahasan di cara yang ketiga ya, pilihan yang ketiga, yaitu asisten P3H gitu ya. Jadi secara praktek sebenarnya simpel sekali Bapak dan Ibu ya. Nanti kita sebagai P3H itu mengirimkan data-data PU itu via WA ke asisten. Ya kan? Nanti ada form isian, ada foto-foto pendukung gitu kita kirimkan semuanya ke asisten gitu ya. Nah, nanti tugas asisten apa? Akan mengkurasi data PU, mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki, gitu ya. Nanti asisten juga yang akan bantu buatkan akun pelaku usaha, sampai nanti diinput datanya ke si halal juga, ya. Kalau nanti ada revisi dari komite fatwa akan dipantau oleh asisten, ya. Nanti akan diinfokan, gitu ya. Dikembalikankah, ya? Perlu revisi kan? Nah, itu nanti akan dibantu pantau oleh asisten, ya. Nah, itu tadi ya pemantauan pengajuan. Nah, benefitnya kita sebagai P3H apa? Tentu kita bisa fokus mencari data-data pelaku usaha. Karena kita nggak mikirin input datanya kapan, aduh nggak punya waktu, ya. Kita sudah ada asisten. Kemudian, kita nggak perlu repot, ya tadi ya, nggak perlu repot input ke si halal. Ya, karena ini dibantu oleh asisten yang sudah berpengalaman, tentu datanya sudah data standar yang dimau oleh komite fatwa. SH-nya tentu bisa terbit lebih banyak ya dan income juga bisa lebih besar. Jadi kalau kita lihat secara kontribusi dan fitur ya, ini kan kita kalau kita lihat di platform itu kan ada paket yang 30 KBLI per bulan, ada yang 10 juga memang ya. Jadi kalau kita lihat ya, estimasi waktu terbit SH ya jika melalui asisten P3H ini kan kurang dari 7 hari, maksimal 7 hari itu sudah terbit ya. Ini dalam keadaan normal ya Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau sekarang ini kan ada kuota lah atau apalah yang sedang di keep dulu lah gitu ya. Kemudian bagi P3H baru ya yang belum pernah klaim eh, layanan asisten P3H gratis itu kita berikan free 5 atau 2 ya. 5 kali pengajuan data pelaku usaha. Kalau kalau ada kalau satu pelaku usaha punya 3 produk ya berarti sudah 3 gitu ya. Jadi ada 5 KBLI yang bisa kita ajukan secara gratis menggunakan jasa layanan asisten P3H gitu ya. Nah jadi sebetulnya kalau kita lihat asisten ini dibayar nggak sih Mas? Dibayar gitu ya. Mereka mendapatkan jasa 15.000 per KBLI. Tapi karena ini fasilitas ya untuk Bapak dan Ibu yang belum pernah menggunakan asisten kita berikan 5 kali pengajuan gitu ya. Nah itu di luar pembuatan NIB. Ya, mungkin itu pengantar dari saya, Bu Indah. Nanti kita akan lanjut ke diskusi ya.
Insya Allah kita bisa bahagia juga ya, dapat membantu pelaku usaha ya, jadi halal dan banyak rezeki halal juga bagi P3HEW. Insya Allah sejahtera dunia dan akhirat. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baik, Amin. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ya ke sesi tanya jawab dan diskusi, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bu Indah atau langsung ke diskusi, Bu? Lang boleh, mungkin saya perkenalan dulu kali ya, Mas Boleh, Fas. boleh, silakan Bu Indah. Oke, Waktu dan layar saya Assalamualaikum. silakan, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia selalu kepada Bapak Ibu sahabat pendamping proses produk halal di seluruh Indonesia. Ya. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Fas. Nama saya Indah Widuri, domisili Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya juga mengucapkan terima kasih Mas Fas sudah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman di sesi ini ya. Tentunya pengalaman saya pada saat saya mendampingi para pelaku usaha di lapangan. Eh, yang selanjutnya mungkin di awal-awal ini ya saya cerita di awal saya bergabung ini saya diajak oleh Ibu Yulita dari Samarinda dan kami satu profesi sebenarnya satu profesi di industri asuransi internasional dan saya juga sudah bergelut cukup lama di industri ini. Saat itu saya ditawari sebagai ini ya sebagai PU yang mau membuat sertifikasi halal. Tentunya saya senang sekali karena saya belum pernah ditawari untuk membuat sertifikasi halal ini ya, apalagi gratis gitu. Di tempat saya itu sangat minim sekali informasi seperti ini dan saya senang banget menerima dengan senang hati setelah NIB terbit barulah Bu Yulita ngajak saya untuk bergabung di sini di P3H sebagai P3H. Ya awalnya saya nggak percaya gitu lah, masa gampang sih bisa jadi pendamping gitu ya. Sementara saya mengira harus punya pengetahuan dulu yang bagus ya tentunya tentang proses sertifikasi untuk kehalalan produk ini. Nah, ternyata ada pelatihannya, terus apa namanya ada pertemuan seperti sekarang ini ada Zoom dan pokoknya tentunya ilmunya nanti akan berkembang dan bertambah terus gitu. Dan saya ikuti prosesnya. Nah, tentunya di awal itu pasti semua mengalami seperti saya ya. Saya bergabung itu di bulan Agustus. Nah, di Juli saya ditawari untuk membuat sertifikat halal untuk produk-produk saya. Bulan Agustus itu pun saya nggak langsung jalan, tapi saya masih ini ya, belajar dulu gitu, karena belum ada rasa percaya diri untuk ngajak PU membuat sertifikat halal, karena saya sendiri belum paham banget apa sih sertifikat halal itu gitu. Kenapa harus disertifikasi produk-produknya? Kan semua produk itu kan sudah pasti halal gitu ya. Nah, dari situ saya juga banyak belajar. Itu mungkin sekitar kurang lebih 1 bulan baru saya closing satu PU. Itu pun juga dari keluarga terdekat ya, adik saya. Kemudian tetangga-tetangga saya gitu. Nah, karena syarat utama untuk membuat sertifikasi halal itu harus punya NIB dulu. Akhirnya saya belajar melalui YouTube ya. Jadi saya belajar untuk cara pembuatan NIB. Saya pikir mungkin gampang ya karena sudah ada panduan di YouTube. Ternyata nggak segampang itu karena butuh pemahaman dan juga apa ya kita harus paham juga ini kode-kodenya ini masuk apa enggak gitu ya. Nah, alhamdulillahnya tuh Ewi ini berbeda banget dengan lembaga-lembaga lain karena Ewi sudah punya akun Swakarta. Ini sangat membantu sekali dalam proses pembuatan NIB. Jadi awal itu saya perdalam itu NIB dulu, belum di akun si halalnya gitu. Begitu saya udah bisa, saya rasa udah bisa bikin NIB karena kode-kode KBLI-nya juga sudah tercantum di akun Swakarta di pencarian kode KBLI itu saya rasa mungkin ini bisa lah ya saya nyoba gitu ya jadi dari awal tuh saya coba sendiri semuanya sambil saya juga sering konsultasi pada Bu Yulita, Pak Wawan, Mbak Jane gitu ya terkait dengan proses sertifikasi halal. Banyak kendalanya sih waktu itu tapi ya saya coba aja hingga yang pengalaman yang nggak pernah saya lupakan itu pernah saya hanya mencari kode KBL yang cocok itu sampai 17 hari baru ketemu itu produknya itu kalau nggak salah rendang jengkol itu tetangga saya sendiri saya udah tanya saya coba kok nggak masuk-masuk ya ternyata
kita harus bisa ini ya, apa ya, pandai ini juga ya untuk memberikan nama merek produk gitu. Jadi nggak sederhana misalnya untuk kalau di sini kan ada yang namanya kue itu ada yang namanya OTOT gitu ya. Tapi kalau kita masukin di kode pencarian KBLI ditulis OTOT itu nggak dapet gitu ya. Ternyata harus dikasih nama depan kue OTOT baru masuk dan itu udah terbit semua. Jadi dari pengalaman saya yang banyak sekali kendalanya itu justru nilai positif juga buat saya. Jadi saya jadi lebih paham begitu ada kendala ini jadi saya bisa handle. Nah, itu saya berjalan melakukan kegiatan ini sendiri selama bulan Agustus sampai Desember. Tapi di sepanjang berapa bulan itu, 3 bulan itu saya ngajak teman-teman saya. Karena waktu itu kan Bu Yulita, ayo Mbak Indah kejar untuk ini kualifikasi RHA gitu kan. Nah, ini hubungannya sama Mas Fas ini kan untuk rekrut merekrut gitu ya. Itu pun juga saya juga waktu itu sempat bingung juga. Sudah pernah berhasil rekrut, sudah pernah berhasil melakukan basic training, di tengah jalan begitu ada rekrut baru lagi lupa gitu kan. Kok nggak masuk gitu. Akhirnya konsul lagi ke Mas Fas. Pokoknya banyak lah kendalanya. Dan akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini saya udah bisa lah ya untuk rekrut dan tahapan-tahapannya sudah mulai paham, udah mulai paham polanya. Dan di 3 bulan itu saya bekerja sendiri, input sendiri, verbal sendiri, terus PO juga sudah menumpuk. Kendalanya ya prosesnya jadi terbitnya jadi lebih lama gitu kan. Akhirnya begitu di bulan Januari saya ngajak suami saya. Waktu itu belum ada ini asisten asisten P3H. Nah, ngajak suami saya karena kami juga sama-sama di industri marketing. Suami saya juga dari background eh, apa mobil ya, marketing mobil, terus di asuransi juga. Nah, begitu ngelihat PU saya banyak, kemudian banyak yang terbit, terus fee saya juga udah keluar, akhirnya tergerak juga suami saya untuk jalankan ini gitu ya. Terus akhirnya mulailah jiwa marketingnya muncul gitu. Akhirnya melakukan yang namanya canvassing. Kalau saya kan awal itu melakukan di ring satu dulu di adik, kemudian kontak WhatsApp tetangga-tetangga terdekat. Nah, kalau suami saya memang udah terbiasa untuk melakukan canvassing, orang yang nggak dikenal pun didatengin ya. Jadi dilakukan di ini yang daerah terdekat di rumah saya kan ada pasar juga ya di situ dari pagi sampai malam itu banyak kuliner di sana. Didatengin ya sambil lari pagi bawa brosur eh, yang disampaikan ya bukan langsung nawarin ya, tapi edukasi juga ya tentang sertifikat halal. Tentunya ditanyain dulu udah ada sertifikat halal, terus bla 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 gitu ya. Alhamdulillah sih kalau di sini saya merasakan tingkat tingkat penolakannya itu kecil sekali ya dari 100 sorry dari 10 orang itu paling yang nolak cuma satu. Beda waktu kita di asuransi ya dari 10 orang yang kita tawarin itu paling satu yang nerima yang closing. Jadi waduh, kalau kayak gini sih enak gitu ya. Maksudnya cara kerjanya enak. Kedua, orang lebih open gitu ya, lebih menerima. Tapi kalau kita dulu nawarin asuransi tuh orang udah negatif duluan kalau kita nggak edukasi di awal. Nah, akhirnya banyak dari di hari itu tuh dapat 10 PO itu yang mau dikunjungin untuk foto verbal. Akhirnya kita jalan bareng. Jadi di bulan Januari itu kita mulai jalan bareng sampai bulan puasa kemarin. Alhamdulillah dari pencapaian pengajuan PU SH-nya saya tuh udah mulai makin meningkat ya. Terus akhirnya muncul ini asisten P3H. Nah, makin semangat lagi kita kan. Ya berarti kita bisa gini, maksudnya sebelumnya itu malah gini kelajuan cari PU-nya ketimbang inputnya. Jadi suami saya tuh setiap hari tuh bawa berkas PU yang mau diinput, tapi yang lama-lama itu belum selesai. Jadi akhirnya mulai ngedon kayak mana mau mau apa closing 100 atau 200 PU setiap bulan nggak akan bisa karena kendalanya itu di input gitu kan. Akhirnya kita mulai semangat lagi. Terus ditambah lagi saya ada anak eh, yang dia juga suka utak-utik komputer. Saya tawarin juga, mau nggak jadi asisten ini P3H, maksudnya untuk input-input data pelaku usaha gitu kan. Nanti dapat fee gitu.
Jadi sebagian saya serahkan ke anak, sebagian ke asisten P3H. Jadi biar cepet gitu kan. Jadi tim saya pun pakai asisten P3H sampai saat ini. Nah, alhamdulillah bisa. Jadi yang di input anak saya itu udah beberapa ya, mungkin udah lebih dari 20 sertifikat halal yang terbit. Oh, berarti kamu bisa gitu. Akhirnya ya udah dilanjut sampai sekarang. Nah, terus setelah itu sesi berikutnya kita melebar lagi karena suami saya kan tergabung di ini ya semacam lembaga LPM LKM ya di situ apa anggotanya itu RT-RT, Bapak Bapak Ibu RT lah di situ. Terus mereka itu punya program-program sosial lah pokoknya apa aja yang bisa bermanfaat lah buat masyarakat. Akhirnya suami saya kasih ide gimana kalau kita ke Kelurahan Gunung Samarinda untuk pinjem tempat gitu ya sambil kita minta izin untuk sosialisasi tentang sertifikasi halal gratis kepada warga-warga atau para pelaku usaha UMKM yang ada di seluruh RT yang ada di Kelurahan Gunung Samarinda. Ternyata disambut baik sama Bapak Lurah di Gunung Samarinda. Akhirnya kita melakukan sosialisasi presentasi. Alhamdulillah itu apa 2 kali kita melakukan presentasi karena ruangnya hanya cukup untuk 50 peserta saja. Jadi 2 kali hari Sabtu dan Senin itu di bulan Mei ini. Alhamdulillah semuanya menerima dengan baik dan mau apa dibuatkan sertifikat halal dan sudah saya kunjungi itu sekitar 8 rumah itu dan berlanjut itu nanti hari Kamis dan seterusnya. Jadi sekitar kurang lebih 100 pelaku usaha. Nah, itu. Kemudian dari situ akhirnya berkembang lagi kelurahan di lain itu minta juga dibuatkan sosialisasi. Ternyata banyak dari mereka yang hadir itu belum pernah menerima informasi sertifikasi halal gratis. NIB pun mereka juga belum punya gitu kan. Berarti peluangnya besar sekali untuk wilayah saya gitu. Nah, itu mungkin Mas Pas yang bisa saya sampaikan eh, perjalanan saya dari awal sampai sekarang saya bisa membantu beberapa PU dan mungkin saya bukan yang paling terbaik ya karena di setiap daerah mungkin Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia itu bisa banyak mendapatkan banyak PU. Di sini kita mungkin hanya berbagi info pengalaman mungkin bisa kita gunakan saat Bapak Ibu mendapatkan kendala di lapangan yang mengalami hal yang sama. Karena mungkin karakter setiap masyarakat, setiap PU di suatu daerah itu berbeda-beda karakternya. Mungkin itu saja Mas Pan. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Indah cerita inspiratifnya. Jadi nonstop ya Bu ya. PU itu mau Iya, minta benar, disosialisasikan ya. benar Mau Pak. minta Dari didampingi jadi pagi, ya dari jam 9 saya jadi sudah atur jadwal jam 9 sampai jam 5 sore. Itu ya hanya jadi untuk Kelurahan getuk Gunung apa ya? Samarinda. eh, getuk tularnya mereka lah itu ya Bu ya. Jadi Iya, jadi betul. jadi nonstop juga gitu ya. Mau Nonstop. dilayani terus gitu Iya. untuk pengajuan. Dan mereka senang sekali, malah nunggu-nunggu kapan Jadi kita bikin grup WhatsApp untuk mereka yang sudah ikut sosialisasi kita bikin grup WhatsApp, terus kita bikin jadwal. Jadi mereka kapan tempat kita dikunjungin. Jadi mereka tuh merasa kayak ada apa ya, merasa seneng gitu loh dikunjungin. Bahkan waktu pagi-pagi saya kunjungan ke PU yang pertama itu mereka sampai bangun jam 3 itu hanya untuk menyiapkan menu buat kita kunjungin. Jadi sampai ya pokoknya semuanya udah lengkap gitu ya. Diajak ke dapurnya, di ini menu-menunya seperti itu. Baik, Bu Indah, ini sepertinya sudah pada nggak sabar ini mau nanya-nanya ke Bu Indah lebih lanjut gitu ya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Silakan mungkin Baik. Bapak dan Ibu yang sudah raise hand gitu ya. Nanti kita akan persilakan satu persatu. Nanti kalau yang mau menyampaikan pertanyaannya di chat Zoom juga boleh ya. Nanti kita akan bacakan. Baik, silakan. Ini ada yang sudah raise hand atas nama Apip Sulaiman. Silakan atas nama Apip Sulaiman bisa dibuka mic-nya dan disampaikan.
Bismillah. Gini ya Pak, saya tuh kan masih baru gabung dan baru selesai melaksanakan basic training di Surakarta. Mm-mm. Udah 2 minggu yang lalu, tapi saya udah mempelajari semuanya dari 1 sampai ke slide terakhir, termasuk Mm. juga keterangan dari yang ada yang merah, biru itu apalah yang. Nah, tapi banyak sekali tanda tanya saya sendiri karena mungkin saya hanya mengulik di dashboard Swakarta gitu ya dan Mm-mm. lihat-lihat tutorial di YouTube gitu. Nah, Ya. ini kan waktu itu pertama kali gabung yang ditanyakan diusahakan jangan dulu berbau dengan hewan sembelihan katanya gitu. Sedangkan di lingkungan saya itu kebanyakannya PU yang buat makanan rumahan. Misalkan kalau ada yang pesan untuk acara akikahan misalkan terus atau acara-acara keluarga misalkan kan di sini dekat pesantren ya. Jadi Mm-mm. suka ada puasa Senin Kemis. Nah, biasanya banyak wali santri yang jualan gitu. Nah, mereka tuh siapa yang mau pesan buat buka puasa setiap hari Kamis, boleh ke saya. Itu kan mereka kan belum punya ini kan, sertifikasi halal gitu. Nah, maka itu saya ingin mengajukan. Nah, itu kan berbau dengan daging ayam, daging sapi, dan Daging. lain sebagainya gitu. Tapi kan saya masih belum paham karena saya cari-cari kok belum ada gitu yang berbau dengan daging sembelihan gitu. Karena kebanyakannya kan, nah itu apa selain itu. Nah, itu yang kedua, yang pertama, yang kedua itu tentang NIB, Pak. Kan Mm. kebanyakan NIB itu kan satu NIB itu bisa mengajukan 3 KBLI. Nah, satu Ya. KBLI ini bisa dengan 10 varian, Ya. ya kan? Nah, saya ini agak bingung gitu. Kalau saya ada input pengajuan satu NIB 2 KBLI, saya kebanyakannya itu lihat tutorialnya itu hanya satu KBLI aja, nggak ada yang 2 KBLI gitu. Jadi agak agak masih takut-takut gitu kayak yang disampaikan dengan Ibu tadi. Sama saya juga gitu. Terus ini apa namanya? Terakhir, apakah ketika apakah ketika melakukan verifikasi apa verval kita langsung terjun ke tempat ininya pembuatannya, maksudnya langsung ke lokasinya atau bisa secara digital gitu, gitu Pak. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Apip berarti ya Bu ya. Sebenarnya saya buka ini pakai akun suami gitu. Oh ya, baik baik. Dengan Ibu siapa berarti Bu? Siti Nurlenti, Ibu Siti. Ya, baik. Terima kasih, Bu Siti. Ada 3 tadi pertanyaan, Bu Indah, terkait dengan daging, gitu ya. Kemudian terkait dengan pengajuan sampai dengan 3 KBLI, dan juga dengan foto profile ini harus ke lokasi atau mungkin bisa via digital, gitu ya. Via Zoom lah, atau via apalah, gitu ya. Ya, intinya digital. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Coba saya tanggapi dulu, mohon izin, Bu Indah. Terkait dengan daging, artinya bukan tidak bisa diajukan, Bu Siti, tapi memang kalau kita lihat daging ini kan kebanyakan yang diambil oleh pelaku usaha itu kan daging-daging yang tidak punya sertifikat halal, artinya belum berlabel halal gitu, Bu Siti. Tapi andai kata kalau PU-nya itu memang menggunakan daging yang sudah berlabel halal ya diajukan saja nggak masalah, Bu Siti. Cuman kan memang kebanyakan PU ini kan ngambil di pasar gitu ya, Bu ya, ngambil di apa istilah katanya, di ya di pemotongnya lah gitu ya, dan memang itu tidak berizin sebagai rumah potong unggas atau rumah potong hewan gitu ya, akhirnya tidak bisa mengeluarkan label halal untuk hasil sembelihannya itu. Nah itu sih Bu, jadi kendalanya di situ, bukan tidak bisa diajukan, tapi itu kendalanya tidak punya label halal. Kalau kalau Bu Siti perhatikan juga mungkin ketika input data, ketika input bahan itu kan ada bahan yang diragukan dan ada yang apa istilah katanya yang tidak diragukan. Dan tidak diragukan itu kan ya sudah gitu ya, tidak perlu sertifikat halal, tidak perlu label halal, nggak masalah. Tapi kan seperti daging ini kan masuk ke kategori yang diragukan, artinya harus ada tanda halalnya nih gitu ya, label halalnya lah gitu ya. Nah itu Bu, jadi bisa diajukan tapi dengan catatan berlabel halal. Mungkin nanti Bu Indah bisa bisa kasih saran, tips dan trik lah mungkin gitu ya. Kemudian yang terkait KBLI pengajuannya itu gimana Mas? Ya jadi kalau misalnya mau diajukan lebih dari 1 KBLI itu ada, itu dengan cara klik.
tombol layanan sampai dengan 3 kali berarti Bu Siti. Jadi kan kalau kita mau pengajuan satu KBLI itu kan klik layanan sekali gitu ya. Kita input datanya beres, kemudian klik layanan yang kedua agar bisa pengajuan yang kedua. Gitu. Saran saya ketika ketika melakukan sampai dengan 3 pengajuan dengan 3 KBLI itu nanti kiriminnya barengan aja Bu. Jadi jangan jangan apa jangan sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, foto profil itu wajib ke lokasi pelaku usaha. Gitu sih, Bu Siti. Jadi tidak bisa kita via virtual ya, gitu. Ini ada tanggapan dari Bu Indah, silakan Bu. Baik, Mas Pas. Pengalaman saya ya Ibu Siti, Mm-mm. saya mau berbagi. Saya memang ada beberapa pengajuan itu berbahan unggas, ayam, bebek, sama apa kayak coto Makassar ya, yang dari bahan daging. Nah, Mm-mm. saat saya ketemu PU, karena di Balikpapan ini kan juga banyak ini ya, frozen, terus ada juga rumah potong hewan, ada juga RPU-nya. Nah, saat saya ketemu PU, saya tanyakan ke PU, ini ayamnya belinya di mana gitu ya. Tapi kalau dia udah rata-rata sih udah paham gitu ya. Saya beli ayamnya ini udah ada sertifikat halalnya, beli ayam beku. Nah, kalau di tempat saya itu banyak sih, kayak Besmi tuh ada. Terus di pasar pun juga ada ayam-ayam beku. Nah, kalau misalnya dia belinya di pasar, itu kita di pasar itu kan saya kebetulan ada memang kenal ya tetangga juga, dia jualannya juga di pasar juga, stoknya juga banyak, itu juga ngambilnya itu di RPU juga, jadi sudah ada sertifikat halalnya untuk RPU-nya itu. Jadi PU-PU itu saya arahkan kalau mereka memang belum punya apa sertifikat halal dan mungkin nggak tahu ini ayamnya sudah disembelih secara halal atau enggak, saya sarankan ke sana. Jadi ini saya ajukan dulu. Cuman ke depannya Ibu jangan pakai yang ini lagi karena nggak bisa kategori bisa disetujui sebagai apa keluar sertifikat halalnya. Jadi harus bersertifikat halal, harus menggunakan produk-produk yang sudah berlabel halal gitu ya untuk yang apa namanya untuk ayam ya ayam. Kalau ayam sih kita nggak ada kendala sih untuk di Balikpapan karena banyak kita tinggal ngarahkan ke PU aja. Kalau PU-nya nggak mau ya itu resikonya PU ya karena ini tanggung jawab dia kepada apa ya karena kan dosa juga ya kalau kita bohongin konsumen gitu kan. Nah, kita arahkan, kita sarankan untuk beli ayamnya di sini gitu kan. Tapi kita tetap ajukan, tapi kedepannya jangan pakai yang ini dulu gitu. Pakai yang sudah bersertifikat halal. Nah, itu untuk yang daging sembelihan kebetulan sudah terbit semua sih saya. Untuk bebek juga begitu. Bebek rata-rata di Hmm. sini belinya bebek beku dan juga sudah ada sertifikat halalnya. Jadi nggak ada kendala sih, Bu Siti. Nah, itu aja. Terus untuk yang NIB tadi itu kendalanya di penambahan KBLI di OSS-nya atau di ininya Bu Siti atau Lebih di ke akun halal. Akun lebih halal ke ya. cara ini Bu, pengajuan DC halalnya. Oh, di Gimana caranya caranya ya. bisa 3 kali? Ya, Oh ya, itu layanan tadi yang seperti Mas Fas jelaskan tadi. Saya juga seperti itu sih, klik tombol layanan. Namun sekarang ini kan beda dengan yang dulu ya. Kalau di tahun 2023 kemarin, misalnya saya mengajukan 3 produk itu kue basah, industri roti dan kue kering, kemudian kue basah dan kayak kedai kedai makanan ya, kayak nasi-nasian, lontong sayur dan sebagainya. Kalau dulu misalnya ada tiga KBLI, masing-masing hanya satu varian aja, itu bisa terbit sertifikat halalnya. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang itu harus digabung. Kalau misalnya masing-masing variannya sedikit, paling tidak, kalau pengalaman saya, satu KBLI dengan 5 varian, itu kita pecah jadi 2 KBLI, ya alhamdulillah terbit. Misalnya kayak nasi gitu ya, nasi pecel. Nah, kemudian lontong sayur yang masuk dalam kedai ya. Kategori kedai ada 5 varian, kemudian ada minuman. Minumannya itu yang rata-rata biasanya es teh, es jeruk. Nah, itu buka layanan lagi, masuk ke industri minuman lainnya, itu dapat 2 KBLI, terbit 2 sertifikatnya. Nah, itu pengalaman saya. Terus banyak juga di bulan ini dikembalikan untuk menu nasi campur. Nah, itu juga tergantung dari kebijakan Komite Fatwa. Saya sempat sharing sama Mbak Jen ya.
kok maksudnya belum ada pemberitahuan, ternyata sudah ada surat edarannya, tapi saya nggak memahami itu ya. Jadi kayak nasi campur itu kan ada lauknya, ada mie gorengnya, sambal goreng, ada sayurnya. Itu lauknya harus di tersendiri. Nah, ternyata pada saat kita melakukan foto perfil produk itu nasi dan lauk, misalnya nasi plus ayam goreng di foto, kemudian nasi plus mie goreng di foto, nasi plus sayur di foto. Jadi itu masuk hitungan varian. Jadi nasi campur itu Hmm. variannya jadi bisa jadi banyak gitu. Jadi keuntungannya buat kita itu bisa bisa nambah KBLI lagi untuk nasi campur. Nah, itu. Terus untuk yang verbal foto produk itu kita memang harus kunjungan kunjungan ke PU. Nah, saat ini kalau dulu saya foto di dinding yang ini ya apa yang polos foto bersama PU. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Beberapa PU saya itu dikembalikan harus foto di lokasi usaha. Kalau misalnya dia jualannya di buka lapak gitu ya di tempat usahanya. Kalau misalnya jualan online ya di dapurnya. Harus foto di dapurnya atau tempat pembuatan produknya. Jadi produk yang sudah jadi. Jadi saya kemana-mana itu selalu bawa ini kain putih. Kain putih itu untuk foto produknya. Karena latarnya kan harus polos ya. Jadi di mana ada kursi itu buat buat tempat foto produknya. Jadi nggak harus kursi. Misalnya meja sama kursi yang nggak ada sandarannya ya, tinggal tinggal dibikin gimana supaya ada dinding, supaya ada lantainya gitu. Jadi kan Mohon nanti maaf kita Winda, crop ya. memotong. Terkait tadi foto bersama PU, Iya. apakah ketika nanti sertifikatnya sudah terbit atau memang ketika hari itu juga kita melakukan verifikasi dan validasi Eh, begitu? sebelum terbit sertifikatnya, Bu. Saat Oh, kita pengajuan itu kan harus foto verbal yang diupload di menu produk itu kan. Nah, Untuk di situ pengajuan. Ya. untuk pengajuan, iya. Saat pengajuan belum jadi sertifikat. ya, Bu, terima kasih ya Mas Pas, Bu Indah. Sama Bu Insya Siti, Allah. ya. Ini Iya, cerita sama-sama dari Bu Bu Indah udah Siti. kayak fotografer ini, bawa-bawa kain background ya Bu. Ya? Iya, bawa akrilik. Assalamualaikum. Iya, saya seneng bawa akrilik Mas Pas karena bisa Oh, dihapus. Kalau pakai kertas kan kita nulisin lagi kan. Kalau akrilik saya sampai Izin, sediakan 6, 6 Bapak, AE. Ibu bertanya. Mas ya, Pras boleh nambahin Mas? Boleh ya, nambahin tidak? ini kita urut ya, Bapak dan Izin Ibu. bertanya, Jadi, Pak. iya, jadi nanti kita persilakan satu persatu. Nggak apa-apa, ditunggu dulu aja ya. Silakan Pak Yusuf, selanjutnya bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Oke, terima kasih Mas Pras. Salam kenal Bu Indah yang dari kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya para P3H di seluruh Indonesia. Kebetulan saya dari Provinsi DKI Jakarta. Pengen bertanya nih Mas Pas ke Bu Indah, ya. Ini masalah ini loh Bu. Ibu pernah ya kejadian ya kejadian di lapangan ya. Ini untuk Bu Indah. Kejadian di lapangan. Saya sering beberapa kali Bu ya. Ini menyinggung ya Mas Pas ya. Ini menyinggung tentang sertifikat halal yang yang ada di Kalimantan Barat ya. Saya punya PU di Bu Enda. Kebetulan dia punya rumah unggas ya. Rumah unggas itu eh, memiliki beberapa eh, rumah apa namanya frozen yang sudah ada yang belum ada sertifikat halalnya ya. Iya, Apakah Bu Indah pernah mengunjungi yang belum belum ada sertifikat halal di rumah unggas tersebut gitu loh Bu Indah. Itu yang saya tanyakan seperti itu yang pertama. mohon maaf Ini ini karena Pak Yusuf pakai headset atau gimana deh Pak? Agak agak dengung pakai gitu handset, suaranya, Pak. Kurang pakai jelas. handset, pakai handset Mas. Kurang Lu kurang udah jelas ini Pak. Saya dengarnya. bentar. Agak berdengung gitu Pak suaranya. Halo? Nah, ini lebih jelas Ini Pak. ya, Mas. Nggak jelas ya? Oke.
Baik, Bu Indah tadi sempat nangkap nggak pertanyaannya, Bu? Tapi Sorry Mas, keputus, sorry. silakan, silakan Pak Yusuf. Bentar. Begini Mas Pas, saya pengen nanya nih Mas, dengar suara saya? Ya, ya, jelas Pak. Oke, ke Bu Indah, sorry teman-teman keputus barusan. Nah gini, untuk Bu Indah, apakah mempunyai PU yang belum sertifikasi halal yang Ibu temui di kota Samarinda? Itu yang pertama Mas Pas, ya. Terus yang kedua, apa Ibu seorang P3H ya mempunyai tim, kan tadi bilang, tadi saya menyimak Pas, ya dengan cerita Ibu Indah ini, yang saya tangkap barusan, dia mempunyai eh, tim ya, tim tim Bu Indah ya Mas Pas ya. Nah, nah makanya yang saya tanyakan ke Bu Indah, apakah Ibu Indah tim itu, apa tim Ibu itu sudah memiliki kartu nama dan identitas tersebut? Tim. Kan Ibu bilang punya tim, ya. Ibu memiliki tim ya. Tim nih, tim. Nah, apakah kerja kerja Ibu itu, kan Ibu bilang ke teman-teman P3H Ya, ya kan? Saya udah lebih lebih mendalam lagi nih Mas, Mas ya. Pas ya. Karena kan kita kan sama-sama P3H ya. Nah, makanya kita, eh, tim ini kan dari yang tadi Mas Pas sampaikan. Nah, kita di sini sama-sama ya Bu Indah, bukan apa-apa nih. Nah, Ya, di dua cukup Pak Yusuf. cukup Mas, Tadi, tadi cukup yang Mas, pertama itu cukup. lebih arah ke mana ini Pak? Ke rumah unggas, ke rumah unggas. Uh-uh. Belum mempunyai sertifikat halalnya. Tuh. Oh, oke. Jadi ada PU yang bahan dasarnya itu daging gitu ya Pak ya? Ya, daging tapi belum Tapi punya belum bersertifikat halal dagingnya. sertifikat halal gitu loh Bunda. Itu yang pertama. Terus Ya, yang oke. kedua, Tadi yang kedua terkait dengan tim ya Pak ya. Gimana tim. Ya, kelengkapan betul. atributnya dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Ya betul Mas. Ya, Itu. ya izin Bu Indah tadi ada dua pertanyaan dari Pak Yusuf ya. Terkait dengan yang pertama tadi itu ada PU yang mungkin berbahan dasar daging gitu produknya, tapi dagingnya itu belum bersertifikat halal gitu. Nah pertanyaannya ada atau Ya, enggak ini Bu Indah? Tapi tadi sudah sempat diceritain juga sih sama Bu Indah kalau ada dan disolusikannya seperti apa. Tapi nggak apa-apa Bu, ya, nanti coba mungkin perlu sharing lebih dalam lagi. Kemudian yang iya, kedua iya. terkait dengan tim. Nah timnya Bu Indah ini terkait dengan dari sisi atribut, kesiapan alat-alatnya gitu ya seperti apa? Silakan Bu Indah. Iya, betul. Masih di mute ya, Mas. Masih di mute tuh, Mas. Oke, sebentar saya. Nah, sip, sudah dibuka. Ya, baik Pak Yusuf, kedengaran ya suara saya ya? Ya, Ya, jelas. Bu, ya. Ya, Apa-apa, Bu. untuk pertanyaan yang pertama itu ya ada sih saya ketemu dengan beberapa PU yang produknya belum terutama ayam atau daging yang belum bersertifikat halal, tapi saya Ya, arahkan Pak Yusuf. Jadi nggak langsung saya proses, cuman saya arahkan untuk kategori yang masuk dalam pengajuan sertifikat yang disetujui untuk pengajuan sertifikat halal itu ya harus yang berlabel halal. iya, Lalu saya betul. kasih petunjuk gitu kan. Kalau untuk daging itu kan kebetulan di Balikpapan ini, saya Balikpapan ya Pak, bukan Samarinda. Oh, Di Balikpapan, sorry. Balikpapan, Ya, ya Balikpapan oke, ini oke, kan oke. sudah ada rumah potong unggas sama rumah potong Hmm, hewan kan ada ya, dan juga sudah Ya, terdaftar itu yang pernah hmm, di-share sama Pak Roy itu udah masuk ya, ya nama rumah ya, potong hewan dan unggas di Balikpapan. Itu ya. saya arahkan ke sana Bapak Pak Yusuf. Jadi kalau Hmm, misalnya mau diajukan, Bapak harus nanti mengganti produknya itu yang harus berlabel halal karena ini kaitannya kan tanggung jawab kita kepada Allah ya karena ini wajib ya. Ya, betul, Eh, Bu. apalagi mengeluarkan sertifikat halal kan nggak serta merta keluar gitu aja melalui tahapan proses persyaratannya juga harus dipenuhi gitu ya. Terus Ya, untuk yang unggas sendiri, misalnya
mereka nggak ambil di apa namanya di rumah potong hewan atau rumah potong unggas, itu kan pasti ada yang beli di pasar. Nah, kalau Iya, misal beli di pasar, biasanya kita nanya ke penjualnya, belinya di mana gitu ya. Saya juga ada tetangga yang jualan ayam di pasar juga. Saya juga sempat nanya, bahkan dia sudah ngasih ini sudah ada sertifikat halal untuk penyembelihannya untuk yang ayam yang dia ambil. Jadi saya kasih apa namanya ke mereka, saya arahkan untuk beli ayamnya itu di sini gitu. Saya kasih nomor iya, HP-nya kalau mau beli iya, yang murah. betul. Karena kalau mereka beli yang beku kan mahal ya. Katanya kalau Iya, beli beku betul. mahal, nanti biaya, apa, biaya produksinya itu tinggi, untuk jualnya kan Hmm. nggak nutup gitu ya. Jadi saya kasih nomor HP-nya gitu Pak. Saya arahkan Bu untuk ya. beli di sini. Yang penting saya bantu ajukan, tapi karena belum ada label halalnya ya saya pakai yang kode yang tercantum di akun halal gitu Pak. Terus untuk berikutnya harus pakai yang ini gitu kan, kita berdasarkan Hmm. pernyataan pelaku usaha kan. Kalau Iya, mereka iya, ya saya proses. Kalau mereka nggak mau, ya kita nggak berani gitu ya. Karena ini kan betul. hubungannya dengan dosa juga ya Pak ya. Iya, Itu betul. untuk Ya, ya benar, gitu. benar. Ya, Kan ya, Bu. kita harus profesional juga nyampaikan ke mereka bahwa Betul. ini nggak boleh, ini yang boleh gitu ya. Bahkan bukan hanya daging aja. Eh, saya ketemu PU yang jual nasi goreng, itu ada bahan Hmm. tambahan pangannya itu kayak penyedap, penyedap itu namanya angcuy. Angcuy Angsi, kan kalau nggak, nah itu kan angsi. angcuy, Ya, lupa saya namanya, itu penyedap angcui, Bu. yang mengandung Angcui. alkohol ya Ya, Pak ya. betul. Nah itu kan nggak Ah, boleh karena alkoholnya itu terkandung alkohol 17%. Jadi saya sampaikan ya, juga kalau pakai bahan ini nggak bisa, kecuali eh, ini di apa, nggak pakai, diganti produk lain, kan penyedap kan banyak ya, nggak hanya ini ya, aja. betul. Ya, Itu Bu. kan Ah, kelihatan kalau kan banyak nih abang-abang penjual nasi goreng itu kalau jualan apa, kalau lagi masak itu apinya itu masuk ke wajan ya Pak ya, besar apinya ya, langsung. biasa. Ya, Nah, itu itu angcuy ya sering. itu. Itu sering, Nah, sering saya temukan gitu loh. Nah, itu Itu. nggak boleh Ah, gitu kan. Itu ya. nggak boleh, saya Ah, bilang ah, gitu kan. Yang betul. penting kita udah nyampaikan, Pak, masalah mereka Hmm. mau jalankan atau enggak, kita yang tanggung jawab kita Hmm. itu udah selesai gitu ya. Yang Ya. penting kita Ah, udah sampaikan. Kalau mereka yang nggak mau jalankan, ya itu memang nantinya, kalau ya jadi saya sampaikan juga, nantinya kalau misalnya ada Satgas Halal datang, mereka ngecek, hmm. ketahuan ternyata bahannya itu nggak halal, itu bisa dicabut sertifikat Iya, halalnya. Bu. Gini, Bu. Saya sering sama Satgas ya. Di Satgas ini masih, Mas Pas boleh sharing sebentar, Mas? Untuk teman-teman Iya, silakan Mas. P3H, Iya. begini ya teman-teman, saya sebenarnya gini, saya kemarin ya minggu minggu kemarin ini saya cuma meminta teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya, khususnya ini sering terjadi di BPJPH ya. Ini banyak yang bertanya begini Mas Pas. Satgas ini kan memang lagi turun ke bawah Mas ya. Soalnya Satgas ini memantau kita, pekerjaan kita yang menjadi proses eh, P3H, pendamping P3H ya. Nah, ini soalnya kebanyakan dia mempunyai, ini saya terus terang ya Mas Pas, kemarin saya udah menutup menutup restoran yang tidak halal di Indonesia, di Jakarta itu ada 4 restoran. Satgas itu memeriksa tentang bahan bahan-bahan produk yang telah dijual kembali gitu loh Bu, gitu. Iya, Yang ya, makanya di sini saya menyampaikan, kita sharing ya, tolong dilihat untuk P3H baru ataupun yang lama ya. Ini sering terjadi di lapangan gitu loh Mas Pas. Bukan 1 2 orang yang saya temuin. Kayak misalkan contohnya nasi goreng yang tadi Bu Indah ceritakan ya Bu. Memang iya, banyak dia pakai alkohol. Itu kadang-kadang alkoholnya berlebihan. Contoh di restoran, ya kan? iya, Di restoran ini banyak Bu, bukan 1 2 orang yang saya kunjungi. iya, Sering, sering. Karena restoran ini kita juga berbahan, kita pakai berminyak ya Mas. Minyak, misalkan contohnya minyak kita, bimoli dan lain-lainnya itu. Karena saya yang sering
yang terjadi ke saya di Jakarta itu kebanyakan non alkohol, bahannya, terus ada yang dicampurkan. Contoh kayak mie ayam, ya mie ayam itu dia tidak pakai minyak minyak yang khusus ayam. Terima kasih Mas Pas, Bu Indah yang saya sharing untuk teman-teman supaya semangat, supaya bisa kita saling menjaga P3H di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Ewi berjaya di kota-kota Anda yang sekarang ini. Ya. Sekian dari saya, Mas Pas. Sama-sama Terima Pak kasih Yusuf. Bu Indah sudah berkenalan lebih lama lagi karena ini baru nongol Bu Indah karena Iya, ini iya. baru momen pertama Bu Indah ya Mas Pas ya. Saya mah udah Iya, sering sama betul Mas Pak. Pas, kita sering Oh, sharing-sharing. Ya itu baru aja, pertama. semangat Bu Indah dan tim, salam. Ya, Mudah-mudahan kita bisa kerjasama untuk DKI dan Kalimantan Barat. timur ya Ya Pak. itu aja. Timur Timur ya. Pak. Oke. Iya, Oke Mas Pas ya. Oke, makasih. Ya. Ya, Sama-sama saya Pak Yusuf. sama-sama Pak Assalamualaikum Yusuf. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Indah. Artinya kalau misalnya ada PU yang berbahan daging, kalau memang belum berlabel halal, kita juga bingung ini Pak Yusuf, inputnya seperti apa kan gitu ya? Karena tadi Iya, karena gini loh Mas. bingung Kalau juga. saya sering Mas ditolak sampai 5 kali yang Ah, tidak bersertifikat halal. Karena itu sering terjadi di Jakarta. Itu ya, 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 bahan ya. bahan yang tidak ditolak itu dari bahan ayam, daging sapi, kambing, dan domba. Itu biasanya ditolak. Tidak ada yang bersertifikat halal. Seperti itu Mas. Makasih Mas. Ya, sama-sama Pak Yusuf. Kita lanjut Bu Indah ke pertanyaan berikutnya. Baik. Silakan Pak Muh Badru Zaman, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Apa? Ya, silakan Pak Badru. Ya. Ya Pak. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak, sebentar. Begini Pak, saya ada kendala. Waktu itu PU saya sudah terbit SH, tetapi ada kesalahan nama. Kalau saya baca redaksinya harus mengajukan pengajuan perbaikan Pak ya. Terus yang kedua, nah di sana tertulis cuma satu varian, sementara dia ada 3 varian. Untuk memperbaiki bagaimana Pak ya? Apakah saya mengajukan ulang kembali pembuatan sertifikat halalnya atau bagaimana? Mohon petunjuknya Pak. Ya. Pak Badru, ini perbaikan nama itu nama apa Pak? Nama PU, nama produknya, atau apanya Pak? Nama PU-nya Pak. Statusnya kan tulisannya harusnya tulisnya bumbu. Sudah diajukan, tapi ini statusnya dikembalikan gitu ya Pak ya? Enggak, sudah terbit SH, tapi nama pelakunya, nama mereknya itu salah Pak. Oke. Kalau sudah terbit SH, ini nggak bisa diperbaiki Pak Badru. Begitu ya Bu Indah ya? Oh gitu Pak ya. Kalau ini saya belum mengalami sih Pak ya. Mungkin Mbak Jen kali ya yang lebih. Jadi artinya ya sudah jadi gitu Pak Badru. Iya. Gitu. Dengan varian tadi juga ya, ketika dicek ketika terbit SH-nya itu berapa Pak? 1 ya Pak ya? Iya, seharusnya 3. Seharusnya 3. Berarti ketika pengajuan cuma tertulis 1 itu Pak Badru. Iya, 1. Nah, kalau untuk diperbaiki sudah telat lah bahasanya. Biasanya nggak bisa kalau sudah terbit ya. Betul. Sudah terbit ini SH-nya gitu Pak Badru. Langkah gimana Pak? Apa pengajuan ulang lagi apa gimana Pak? Untuk pelaku usaha berikutnya bisa lebih cermat lah. Biar nanti nggak keliru lagi nih terbit SH, tapi kalau keliru kan nggak enak juga ke PU-nya. Iya. Itu ya Pak Badru. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan selanjutnya atas nama Rora, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Rora. Eh, saya izin bertanya terkait tugas dari asisten kan tadi yang ada di layar tuh ada 5 kan. Seperti pembuatan akun pelaku usaha dan lain-lain di luar dari pembuatan NIB. Ya. Kemudian eh, kita disuruh bayar 15.000 kan kalau pakai asisten itu. Itu kapan, Kak? Apakah setelah SH-nya terbit atau bagaimana? Terus kemudian pertanyaan kedua, kalau ditambah pembuatan NIB itu berapa pembayarannya? Terima kasih. Oke. Sama-sama Bu Rora. Jadi terkait dengan asisten tadi, kalau kita lihat kan memang punya tugas dan tanggung jawab gitu ya, yang mana ini juga akan memudahkan kita sebagai P3H-nya, Bu Rora. eh jadi bayarnya itu bukan per KBLI. Jadi kalau Bu Rora nanti cek ya di menu asisten P3H ya namanya ya. Di menu asisten P3H itu ada beberapa paket Bu Rora ya. Ada yang paket free. Free itu artinya Bu Rora belum ambil fasilitas 5 gratis eh, 5 KBLI input lah yang gratis gitu ya. Itu free 5 Bu. Kemudian paket yang kedua itu nanti ada yang 10, ada yang 30 KBLI gitu. Nah, nanti sistemnya berlangganan sih Bu Rora. Jadi kalau misalnya nanti sudah klaim, sudah berlangganan ya kan? Nah, baru nanti kita bisa gunakan asisten. Jadi kita bukan bukan bayar apa ya 15.000 gitu ya enggak. Tapi sudah bundling paket Bu Rora. Gitu. Nanti boleh coba dicek aja Bu Rora di menu asisten P3H ya. Kalau belum klaim yang 5 gratis itu diklaim dulu aja Bu, gitu. Biar jadi pengalaman juga kan menggunakan jasa layanan asisten sehat itu seperti apa. Nah, nanti kalau mau lanjut ya penggunaan jasa layanan asisten sehati, boleh ambil paket yang 10 dulu ya atau langsung ke yang 30 boleh silakan. Jadi berlangganan lah gitu Bu sistemnya. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan biaya jasa pembuatan NIB ya, yang nanti bisa kita gunakan juga jasa layanannya di Swakarta. Nah itu nanti kalau misalnya mau menggunakan jasa dari Swakarta pembuatan NIB, itu nanti pembayarannya 50.000 Bu per NIB. Nah itu nanti ketika ketika PU sudah selesai input data di sertifikasi halal.id kan kedetek tuh ya kan PU-nya sudah punya NIB atau belum gitu ya. Nah kalau belum itu nanti otomatis kita kirimkan email penawaran mau nggak menggunakan jasa pengurusan NIB. Nah kalau misalnya oke nanti PU-nya yang menyelesaikan transaksinya sendiri karena kita sudah kirimkan via email. Nah nanti kalau sudah terbayarkan nanti kita hubungi PU-nya Bu. Sesimpel itu sih. Gitu kurang lebih Bu Rora. Baik, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu Rora. Kita lanjut Bu Indah. Tadi terkait dengan pertanyaan Bu Rora itu lebih ke apa ya? Teknis ya, Bu ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan. Atas nama Saidul Mubarok. Bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Alhamdulillah jelas, Pak. Pak Saidul atau Pak Mubarok nih, Pak? Mubarak, Pak. Siap, Pak Mubarok. Yang saya tanyakan ada dua. Yang pertama, setelah pelaku usaha input data di sertifikat Halal ID, apakah harus ngisi atau harus input data lagi di si halal? Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara nginput varian produk di sertifikat Halal ID itu gimana? Soalnya yang saya tahu itu nambahin varian produk itu di si halal. Ya. Kan sekarang bisa di sertifikat, sekarang kan bisa di Sokarta kan ya Pak? Ya. Itu aja mungkin. Oke, ya baik. Ini sepertinya ke teknis juga ini Bu Indah, tapi nanti Iya. boleh saran juga Bu. Eh, saya sudah input gitu ya Pak Bu Barok ya ke sertifikasi halal.id. Kemudian saya perlu input juga nggak ke si halal? Iya Pak. Kalau nanti nggak dilanjutkan ke si halal nggak terbit. Tapi input data ke si halalnya itu setelah lolos dari
quality control, Pak. Karena nanti kalau sudah di quality control kan terjadi kurasi data. Nah, jadi tujuannya masuk data-data itu ke sertifikasi halal.id untuk eh, dibantu cek juga gitu oleh tim admin quality control. Data-data mana yang perlu diperbaiki, Pak Mubarok? Contoh misal ya, foto produknya ini Pak Mubarok kurang oke gitu ya, kurang pas. Jangan taruh di atas karpet gitu ya, karena kurang 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 bagus lah gitu ya. Nah, baiknya ditaruh di atas meja. Nah, nanti diperbaiki oleh Pak Mubarok gitu. Mungkin ada data-data misalnya, Pak, ini foto verbalnya jangan di masjid gitu ya kan Pak? Tapi mana di lokasi pelaku usaha gitu ya. Karena kalau sekarang kalau misal tidak di lokasi pelaku usaha pasti ditolak atau dikembalikan gitu ya Pak ya. Nah itu kan perlu Iya. diperbaiki data-data itu. Nah makanya perlu kita kurasi data dulu melalui sertifikasi halal.id. Itu fungsinya Pak. Nah kalau data itu sudah bagus, sudah melewati revisian, sudah oke, baru nanti Pak Mubarok lanjutkan ya ke si halal agar data-data itu sampai ke Komite Fatwa biar nanti diterbitkan SH-nya. Kalau cuma sampai di sertifikasi halal.id, tidak dilanjutkan ke si halal, ya kan nggak sampai Pak ke Komite Fatwa, nanti nggak terbit SH-nya. Gitu. Jadi secara fungsi seperti itu. Tapi kalau misalnya data-data salah tadi Bapak langsung input ke si halal tanpa lewat sertifikasi halal.id, tadi Pak yang saya sampaikan, ada resiko tidak terbit, waktunya bisa lebih lama. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita lihat, Komite Fatwa itu ketika ngecek data kita gitu ya, diterbitkan atau enggak nantinya, itu lihat foto dulu Pak Mubarok. Kalau fotonya sudah nggak enak dilihat, mungkin bisa di skip. Makanya ada kejadian kok ada PU yang 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Nah itu sebetulnya dilihat dari kualitas datanya juga. Kalau kualitas datanya sudah bagus, ya cepat juga terbitnya. Gitu Pak Mubarak. Jadi ada resiko kalau misalnya data itu langsung diajukan ke si halal, sedangkan kita tidak bisa memastikan datanya bagus atau tidak. Nah fungsinya sertifikasi halal.id itu memastikan data-data PU-nya itu data emas. Gitu Pak. Kemudian yang Ya, kedua terkait dengan varian. Gimana input data di sertifikasi halal.id terkait dengan varian? Memang nggak ada Pak. Varian itu memang kita tidak sediakan gitu ya. Di sertifikasi halal.id itu cuma sekedar salah satunya aja. Kita nggak perlu oh input gitu. variannya. Nah, nanti varian itu masuk ke si halal Si gitu aja, halal Pak. Karena kan fungsinya layanan itu sertifikasi ya Pak. halal.id itu kan untuk ngecek aja dulu, Pak. Bapak istilah katanya minta bantu dengan lembaga, tolong dong bantu cek juga lah bahasanya gitu ya. Bapak libatkan lembaga terkait dengan data-data PU saya ini gitu. Gimana? Sudah oke belum? Istilah katanya eh, kalau mahasiswa itu ya bimbingan lah gitu ya Pak ya kan? Mana mana perlu direvisi gitu ya, atau mana yang perlu diperbaiki gitu, gitu kurang lebih Pak Mubarok. Ya, Mungkin ada tambahan dari makasih. terkait dengan penggunaan apa ya sertifikasi halal. Sertifikasi ya. Eh, Memang untuk pemula ya Pak Mubarok ya. Itu awal saya bergabung itu awal-awalnya memang nggak pakai sertifikasi .id karena nggak paham waktu itu ya. Setelah saya tahu ternyata ini bagus banget untuk screening data karena di situ sebelum kita input ke si halal misalnya ada yang harus diperbaiki itu kita jadi enak. Jadi datanya memang data emas tadi yang dibilang Mas Pas, sehingga proses untuk pengajuan sertifikat halal proses ke terbit sertifikat halalnya itu juga nggak lama gitu ya, nggak akan ada dikembalikan oleh Komite Fatwa. Insya Allah ya, itu progresnya lebih cepat gitu ya. Untuk varian memang cuma satu aja. Kalau misalnya banyak varian, biasanya sih saya jelasinnya itu di proses pembuatan produk. Misalnya dia ada 3 varian ya, di proses pembuatan produk itu aja saya tambahkan. Misalnya produk kue basahnya apa aja ya di situ yang saya tambahkan di situ. Untuk produknya memang cuma satu varian aja. KBLI-nya bisa 3. Mas Pas izin menambahkan boleh Bu Indah? Iya, silakan Pak. Mas Pas izin menambahkan ya Mas? Iya Boleh ya. Mas? Ah, Pak Mubarok, ini Pak Mubarok, saya izin menambahkan yang tadi Bu Indah sampaikan itu sebenarnya untuk varian itu kan varian ada beberapa varian ya Bu Indah ya yang Iya. saya
untuk foto perpalnya. Kalau untuk foto perpal ya gini begini Pak Mubarok. Begini Pak Mubarok. Untuk varian itu kan bisa ditambahkan ya. Yang pertama bisa ditambahkan di akun si halal ya. Kalau misalkan di Swakarta itu tidak bisa untuk ditampilkan variannya ya Mas Pas ya. Nah di sini kalau untuk akun Swakarta itu biasanya kita pakai foto produk yang benar-benar sudah ada di PU-nya. Contoh, misalkan minuman itu contohnya es teh manis ya. Itu kan banyak variannya. Ada es teh manis lemon, susu dan lain-lainnya ya. Itu bisa ditambahkan di akun si halalnya. Itu yang pertama. Terus akun yang kedua, Pak Mubarok, kalau misalkan variannya itu tidak sesuai akan ditolak sama komite fatwa ya. Ini yang pernah saya alamin Mas Pas ya. Ini Bu Indah ya. Makanya di sini P3H teman-teman P3H tolong kalau misalkan ada yang minuman dan makanan ya. Makanan itu berbagai macam masakan ya Mas. Kayak misalkan ikan-ikanan dan buah-buahan. Itu macam-macam Bu Indah ya. Contoh Iya, di Prasmanan. Nah, saya kemarin alhamdulillah saya sudah mengeluarkan sertifikat yang reguler Mas Pas. Nah, yang reguler saya alhamdulillah yang reguler ini sudah keluar Mas. Ya. Saya dibantu dengan penilai halal. Penilai halal orang Jawa Timur, orang Surabaya Mas. Kebetulan dia itu mempunyai apa namanya masakan yang lebih dari satu macam. Contoh, dia punya paketan Bu Indah ya. Di sini biarin Bu Indah tahu ya. iya Satu Pak. paket itu kan ada beberapa macam ya. Ada nasi, ada telur, ada ikan. Itu lauk-lauknya lah ya kan. Terus itu ada air mineral dan kerupuk dan lain-lainnya. Itu baru satu varian. Yang dua varian, dua macam lagi, dia mempunyai es teh manis. Ada pesanan es teh manis itu beragam Mas Pas. Yang pernah saya tangkap gitu loh Mas Pas. Ya. Intinya itu Pak aja. Yusuf, mohon maaf, ini Pak, karena waktu terbatas, Ya mungkin ya satu ya. menit lagi ya Pak Oke ya. oke. Ya oke. Ya udah itu aja ya teman-teman. Oh ya. Oke. Oke. Itu aja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih makasih Mas Pas dan Bu Indah. Ya, Makasih terima Pak kasih Yusuf. Pak Yusuf atas sharingnya. Em, Seperti itu, Pak Mubarok, mungkin cukup terjawab Pak tadi. Iya Bapak, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Pak Mubarok. Terima kasih Bu Indah atas tambahannya. Kita akan lanjut ya ke penanya berikutnya. Silakan atas nama Pak Himawan bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Aduh, sebentar nih, lagi enak-enakan makan nih kita. Ngunyah dulu, Pak. Baik, kita lanjut ya Pak Himawan Ya, ke penanya berikutnya. Silakan atas nama Ibu Pak, Rahmawati. boleh tanya, Pak? Ya, Silakan bisa boleh. dibuka Ya. mic-nya, Bu Ya, Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya dua pertanyaan aja. Belum. Dua pertanyaan. Oh ya, silakan Pak Himawan. Ya, yang pertama, Ibu tadi katakan bisa sebagai pemula itu bisa untuk canvassing ya, Ibu ya. Nah, Iya. ketika Ibu canvassing itu apa, Bu, yang Ibu katakan? Lebih ke komunikasi apa yang Ibu katakan ke Ya. PU? Oke. Supaya PU ini berminat untuk melakukan sertifikasi halal. Itu yang pertama. Maksudnya yang pertama ini double. Apakah kita pada saat canvassing itu dilengkapi brosur? Nggak harus dia berupa kartu nama, nggak ada kartu nama nggak apa-apa. Yang penting ada brosurnya lah. Karena kan orang juga kan dia tidak akan membeli langsung, tapi dia baca-baca dulu apa sih seperti sertifikasi halal. Nanti kalau dia kemudian tertarik ya, dia mungkin akan menjapri kita. Itu yang
pertama gitu kan. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya kita ketika di lapangan, mama saya di canvassing karena kita kan sama-sama marketing. Kalau ibu kan marketing apa, agent asuransi, sales konsultan asuransi. Kalau saya marketing IndiHome sebetulnya. Ya. Nah, kalau umpamanya saya ke PU gitu kan, bagaimana caranya saya sebagai petugas P3H menentukan bahwa oh si PU ini sudah memiliki sertifikat halal, sudah punya sertifikat halal atau belum gitu kan. Yaitu dua pertanyaan itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indah, mungkin Ya, bisa langsung ditanggapi, Bu. baik. Untuk yang canvassing ya Pak ya, sebenarnya sih untuk awal canvassing itu suami saya ya. Cuman saya juga pernah melakukan itu di ini waktu ada apa namanya wajib halal untuk desa wisata itu, saya di Pantai Manggar ya di Balikpapan. Nah, yang saya lakukan Mei ya, Bu? adalah ya bulan Mei ya Pak ya kalau nggak salah. Nah, saya eh, kalau suami saya kan pasti nggak pakai atribut dia, dibawanya brosur. Brosur itu isinya yang ini tentang wajib halal Oktober itu. Di situ tercantum undang-undang wajib halal yang peraturan peraturan apa Menteri Agama sama peraturan pemerintah itu kan. Terus kita kasih nomor HP di bawahnya. Jadi di awal kita kunjungan eh yang bukan di ini ya, bukan di desa wisata karena caranya beda. Di desa wisata sama yang suami saya kan passing tuh berbeda cara. Kalau suami saya datang itu kalau misalnya pagi tuh jalan-jalan sambil jalan-jalan pagi pakai baju olahraga, bawa brosur. Brosur itu isinya undang-undang tentang wajib halal Oktober, kemudian ada yang ini, ya betul-betul Mas Mas, yang ini ada sanksi administratif dan sebagainya. Jadi kita tanyakan, jadi suami saya kan cerita ke saya, Ibu, Bapak, ini makanannya sudah disertifikasi halal atau belum? Nah, itu cara untuk memastikan bahwa produk-produknya itu udah disertifikasi halal atau belum. Pasti mereka kan jawab ada yang sudah, ada yang belum. Tapi rata-rata kebanyakan tuh belum. Nah, terus kemudian dikomunikasikan untuk selanjutnya. Nah, kebetulan ini ada program sertifikasi halal gratis dapat subsidi dari pemerintah. Tapi kuotanya nggak banyak gitu kan, mumpung gratis mari saya bantu untuk proses sertifikasi halalnya. Jadi kayak gitu aja sambil kasih brosur, sambil ditanya. Nah, pastinya kan pertanyaannya juga macam-macam kan. Ada yang mungkin ada yang negatif, belum dikasih brosur sudah negatif. Nah, kayak gitu itu ditinggal. Kita nggak perlu lama-lama. Belum dikasih udah oh enggak gitu misalnya. Kan biasa kalau marketing kan begitu ya. Ditolak atau diterima itu udah biasa karena memang mental kita marketing udah terbiasa. Ini masih masih hal yang nggak terlalu sulit bagi saya ya. Eh, nggak seperti kayak kita nawarin asuransi itu beda banget. Terus ada juga yang misalnya ada yang takut kena pajak, ada juga yang seperti itu. Ya di sini intinya kita kalau misalnya ada keberatan ya kita harus punya cara handling objectionnya kan kita sudah harus punya jawabannya kan. Misalnya untuk pajak ya untungnya sih karena pengalaman beberapa teman-teman akhirnya kita nyari-nyari jawabannya itu biasanya di Google gitu ya. Untuk pajak itu kan ada peraturannya, nggak semua UMKM itu kena pajak. Itu kan setahun maksimal kalau omsetnya nggak lebih dari 500 juta itu bebas pajak atau dia punya modal usahanya nggak lebih dari 2 miliar itu juga nggak dikenakan pajak. Jadi kita edukasikan ke PU seperti itu, nggak akan kena pajak gitu ya. Nah, terus akhirnya ya mereka yang mau dikunjungin, terus kita buat janji untuk kita kunjungin melakukan foto verbal, ibu atau bapak menyiapkan menunya, menu yang mau disertifikasi halal, yang menu yang dia jual gitu, yang kadang-kadang kan nggak bisa perwakilan satu dua aja. Ya kalau satu dua aja berarti yang disertifikasi halal yang ibu ajukan atau bapak ajukan aja gitu kan. Akhirnya mereka menyiapkan semua menunya. Karena nanti yang masuk di dalam sertifikat halal, nama-nama menu itu yang akan tercantum. Kalau nama-nama yang belum tercantum berarti belum bisa dikasih label halal seperti itu canvassingnya. Tapi kalau yang saya di desa wisata itu kan saya pakai ini, pakai jaket pendamping halal itu yang waktu kita pernah ada pertemuan di Samarinda, pakai itu, pakai ID gitu ya. Terus saya ngomong kami dari, nah kebetulan saat itu kita pendekatan dulu ke ininya, ke apa namanya pengelolanya di situ ya, biasanya Pak RT ya, yang di pantainya itu.
kita izin dulu. Jadi nggak serta-merta kita langsung datang ke penjual-penjualnya itu. Kita udah izin, jadi kita ngomong saya dari lembaga pendamping halal di bawah naungan BPJPH atau Kemenak gitu kan. Kadang-kadang mereka nggak ngerti EWI itu apa gitu ya. Ya, jadi saya ngomong lembaga pendamping halal di bawah naungan BPJPH atau Kemenak. Nah, itu waktu saya lakukan bersama suami. Tapi saat saya lakukan bersama Satgas Halal, waktu itu kan saya juga barengan Satgas Halal, karena setiap Sabtu atau Minggu saya datang ke sana, karena nggak bisa dalam satu hari itu selesai. Jadi ngomongnya ya dari Satgas Halal Kemenak gitu. Jadi mereka ya open aja, rata-rata open aja. Karena kan ini wajib kita bawa brosurnya juga. Ini adalah sertifikasi halal wajib di bulan Oktober 2024 gitu. Dan saat ini ada fasilitas gratis, mumpung ada yang bantu gitu kan. Nantinya kan bapak atau ibu kan mau nyari-nyari kemana, susah mau ngurusnya kemana, kebanyakan seperti itu. Mereka juga juga welcome aja sih. Apalagi kalau mereka yang jualan jualan ya yang terlihat gitu, yang punya etalase, kebanyakan merasa takut juga seperti itu. Tapi ada juga yang nggak mau, yang nggak mau tiba-tiba nelpon atau SMS atau WA. Karena mungkin di sebelah-sebelahnya kok sudah ada, kan biasanya kalau sudah terbit sertifikat halal kita datang ya, datang foto, kemudian kita kasih stiker di situ di etalasenya itu. Nah, sebelah-sebelahnya tuh ngelihat yang tadinya nggak mau akhirnya WA sendiri. Seperti itu, Pak. Pengalaman saya. Menarik, Bu Indah. Tadi yang saya garis bawahi itu ada kata-kata ada kuota terbatas untuk Ya, bisa ribuan. Wah, itu orang langsung buru-buru itu Pak Himawan. buru-buru betul. Kayak gitu. Wah, daripada nanti saya bayar, gitu ya Bu ya. Ini cepet-cepet nih gitu. Menarik, Oke, Bu Indah. terima kasih banyak Mas. Mas. Terima Sama-sama. kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita lanjut Indah ke pertanyaan berikutnya. Ini ada atas nama Ibu Fatmawati. Silakan bisa dibuka mic-nya Bu dan disampaikan pertanyaannya. Silakan Bu Rahmawati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Terima kasih Mas atas kesempatannya. Ini kan saya pernah menyimak Zoom beberapa pekan yang lalu tentang kalau nggak salah itu hari Bu Endang ya. Yang itu hari dibilangnya Bu Endang berhasil terbitkan SH untuk bakso, Mas. Oke, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, yang sepengetahuan saya kan kalau produk yang lumatan itu belum bisa, ataukah ada kebijakan baru, Mas? Itu Mas, itu yang pertama. Terus yang kedua yang mau saya tanyakan, untuk pedagang yang jualan keliling itu Mas, yang biasanya kan keliling naik sepeda atau naik motor, kita nulis alamat usahanya itu bagaimana ya Mas? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang terakhir Mas, ini saya ada pelaku usaha telur asin. Ternyata setelah saya datang ke sana, ternyata itu dia gunakan garam, itu garam yang diambil dari petani tambaknya langsung. Apakah itu artinya tidak bisa dilanjutkan ke sertifikat halalnya atau gimana? Terima kasih Mas. Sama-sama Bu Rahmawati. Mungkin tadi ada 3 Bu Indah terkait dengan bakso terbit ini, pengalaman Bu Endang ini, pemateri Iya. atau P3H yang sharing di pekan lalu Bu. Kemudian terkait dengan pencantuman alamat pelaku usaha atau pedagang kaki lima lah ya, yang keliling. Kemudian terkait dengan garamnya itu ngambil dari petani atau ya petani garam langsung lah gitu, yang belum bersertifikat halal. Mungkin Bu Indah ada pengalaman Bu terkait dengan bakso. Kalau bakso sih terus terang saya belum ada ya Pak, tapi kalau rawon ada karena dia nggak lumatan ya. Nah kalau kalau nggak salah denger ya, saya pernah dengerin zoomnya siapa gitu ya. Yang penting dagingnya tuh digiling sendiri, bukan di penggilingan yang ada di pasar. Kayaknya Ya. seperti itu, digiling sendiri, terus dagingnya juga sudah bersertifikat halal, kemudian digiling sendiri. Itu terbit sih katanya, yang saya tahu ya waktu itu. Terus kalau untuk pedagang keliling saya juga ada pengalaman. eh kita kasih alamat usahanya ya di mana dia sering mangkal aja.
Kalau di tempat saya kan mangkalnya sering di depan masjid yang di depan jalan raya. Memang kadang-kadang dia pindah, tapi dia sering mangkalnya di situ. Jadi alamat usahanya ya saya kasih yang di situ sih. Ya, atau mungkin kita arahkan untuk isi alamat tempat tinggalnya juga nggak masalah ya, Bu ya. Boleh kan itu alamat pabrik ya. Alamat pabrik kan tercantum juga di akun si halal ya. Alamat Ya, ya, pembuatannya itu alamat tempat tinggalnya dia ya. sama alamat usaha. Boleh juga di rumah, tapi pengalaman saya ya di mana dia nongkrong paling lama ya di situ saya pakai gitu. Oke. Tadi Kalau kalau untuk garam, telur garam. asin ya, untuk telur Ah, asin saya belum ada pengalaman kalau ngambil garamnya ditambak langsung. Tapi apa dia rata-rata telur asin kan pakai garam krosok ya. Nah, rata-rata kalau di sini sorry itu ikan asin ya. Kalau telur asin saya belum ya. Yang ikan asin, ikan asin saya pernah. Kalau yang telur asin belum. Tapi garamnya garam krosok ya. Garam krosok kan ada yang sudah bersertifikat halal juga. Di hmm, akun si halal itu ada. Jadi saya pakai yang di situ garam krosoknya. baik, baik, baik. Ya, terima kasih Bu Indah. Ini ditampilkan ini Bu Rahmawati di Zoom. Ada ya ada kriterianya lah gitu ya. Kenapa itu bisa diterima? Mungkin Mbak Jen mau menyampaikan sekalian, Mbak? Ya, izin Mas Fas, Bu Indah. Mm-mm. Untuk bakso dan daging yang digiling ya, itu sesuai dengan notulensi KF. Ini sudah saya tampilkan juga di layar bahwa kalau misalkan itu digiling sendiri, itu memang bisa. Tapi kalau itu digilingkan, biasanya kan di pasar ada ya untuk tempat Ya, penggilingan. Itu memang tidak bisa seperti ya, itu. Tapi kita lihat lagi, ada KF yang mudah, ada KF yang ya betul. seperti itu. Mungkin Bu Indah kemarin juga sudah pengalaman ya Bu ya, untuk yang nasi campur ya Bu ya. Ya, nasi campur. Ya, Sempet tanya sama Mbak Jen cara ngambil gambarnya gimana. ya. Mungkin itu saja Mas Fas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Jen. Ya, secara umum Bu Rahmawati ya kita memang yang melakukan penyesuaian dengan apa yang menjadi standar lah gitu ya di Komite Fatwa. Ya kalau misalnya mau apa mau dicoba lah bahasanya gitu ya dengan cara yang tadi disarankan juga oleh atau yang disampaikan oleh Bu Indah, ya dicoba dulu nggak masalah gitu ya. Karena kalau dikembalikan nanti kan bisa kita perbaiki gitu. Dan terkait dengan kedai bakso daging ya atau bakso ayam yang digiling gitu, ini kan sudah ada catatan notulensi meeting komite fatwa gitu ya. Jadi memang nggak sembarang lah gitu ya bisa bisa diterbitkan. Begitu Bu Rahmawati, cukup terjawab Bu. Ya, makasih Mas. Sama-sama Makasih. Bu Rahmawati. Baik, kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Mungkin ini satu penanya terakhir ya, sebelum kita tutup karena waktu kita terbatas juga. Silakan atas nama Kuliah Wahdah, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya punya dua pertanyaan ya, Kak. Hmm, Jadi, pertanyaan yang pertama, ini kan saya masih pelatihan di Swakarta, jadi sertifikat Swakarta saya itu belum terbit karena masih proses. oke. Intinya Ya, saya masih pelatihan lah ya. Namun ketika saya cek di akun si halal saya, ternyata sudah ada pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal dengan saya sebagai pendampingnya. Dan dia itu tuh apa sih upload semua semua bahan-bahan, terus semua dokumen-dokumen itu mandiri tanpa pendampingan. ya. Nah, ini pertanyaan saya yang pertama. Saya kan masih pelatihan nih. Apakah boleh saya melakukan pendampingan dan verifikasi ke tempatnya langsung? Jika memang boleh, sudah boleh, bagaimana saran dan masukannya supaya berjalan dengan baik? Nah, Oke. namun jika memang belum boleh karena saya masih pelatihan, gimana ngomongnya ke pelaku usahanya? Ya, pokoknya gimana lah baiknya gitu. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, ini terkait dengan PU. PU-nya ini produknya kan eh, kopi bijian gitu ya, Kak. Kopi Ya. bijian yang dibungkus plastik gitu. Jadi masih kopi mentah. Ini identifikasi dan rincian produknya masuknya ke yang mana ya, Kak? Apakah kopi campur kah atau kopi-kopi substitusi? Saya masih bingung kalau kopi Oke. bijian Ya. seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Mbak Ulia ya tadi ya. Silakan mungkin dari Bu Indah dulu Bu.
Untuk yang di Swakarta belum keluar atribut maksudnya ya. Belum selesai sih. Oh, belum. Tapi Mbak Ulia sebenarnya ini kan baru daftar di uh, batch 19 ini, di Bu. batch 19 ya. Heeh. Tapi udah masuk, ada PU, Bu. Uh, Sudah ada nggak PU sabar di PU. masuk. Kalau kalau saya lihat sih di pendamping lain kayak apa ya yang saya temuin itu mereka foto nggak pakai atribut ya. Itu bisa terbit. Ya mungkin nggak tahu ya kalau di EWI kan memang kita rata-rata pakai atribut. Tapi sebenarnya mungkin sudah boleh karena di si halalnya kan sudah lulus kan, sudah lulus basic trainingnya. Nah, kalau pengalaman saya di tim saya yang kemarin belum sempat keluar atributnya, itu saya pinjemin bed saya gitu. Saya Ya, pinjamkan. ya, Kalau Ewi kan ada identitasnya kan. Saya karena ya. kan nggak terlalu kelihatan ya, supaya ada kelihatan ini memang dari Ewi gitu. Mm-mm. Pakai pakai bed saya pinjemin karena belum sempat keluar. Itu kan keluarnya cepet aja sih kalau sudah basic training cepet aja keluarnya sebenarnya tinggal komunikasi dengan Mas Fas aja misalnya ada kendala kok nggak keluar-keluar gitu ya. Mungkin ada password username-nya yang nggak tahu, kadang-kadang nggak masuk di email, nanti Mas Fas yang kasih gitu. Sebenarnya nggak lama. Kan cuman ngerjakan 150 soal kalau udah selesai dia langsung langsung keluar. Nggak lama sebenarnya. Yang nggak bisa itu di akun si halal ya kalau nggak salah ya kalau belum dibuka. Ya, Ya. itu. Terus yang kedua kalau yang untuk kopi kalau saya ketemu produk yang belum pernah saya apa belum ada pengalaman saya carinya di akun Swakarta di akun Swakarta itu ya tinggal di Di pencarian KBL itu saya coba-coba dulu kan nama kopinya kopi tulis kopi gitu ya kopi kan ada yang kopi bubuk atau apa nanti dia akan muncul kode-kode KBL-nya itu akan muncul nanti dicoba dulu makanya sangat penting kalau kita bisa menguasai OSS itu bisa coba-coba gitu kan coba dengan kode ini langsung ke si halal kalau dia udah sesuai di menu produk itu kalau udah biru ya berarti bisa gitu kan yang penting kategori produk jenis produknya itu masuk gitu kan. Itu sih yang saya lakukan. Terus terang kalau untuk kopi kan memang saya belum belum pernah. Tapi untuk produk-produk yang belum pernah saya bikin saya gitu caranya. Cari di pencarian KBL yang ada di akun Swakarta. Ya, jadi nggak buka berlembar-lembar ke kaban ya, Bu ya. Iya, Pak, kelamaan. Ya, jadi Mbak Ulia, kalau kita lihat proses pengajuan sampai nanti terbit sertifikat halalnya pelaku usaha itu kan tidak tidak apa ya istilah katanya tidak instan juga ya Bu ya. Kalau kita lihat itu Iya. ya ada 4 step kalau nggak salah ya. Dari PU itu mengajukan data ya kan, ya pembuatan akun lah gitu ya. Kemudian nanti ada proses cek dan recheck tuh kalau di apa? Kalau di panduan ya, panduan pengajuan Sahati itu. Nah, barulah nanti ada proses P3H kalau nggak salah dan itu termasuk nanti akan dicek juga oleh lembaga. Nah, kalau sudah dilalui baru kita kirim ke komite fatwa. Jadi ini masih di step awal sih Mbak Ulia. Saya rasa kalau misalnya bisa menyelesaikan dulu pelatihan yang ada di Swakarta itu akan lebih baik Mbak Ulia. Karena kan masih masih ragu juga ini kopi ini masuk ke yang mana ya Mas Fas ya. Nah, akan lebih baiknya nanti seperti yang disarankan Bu Indah gitu ya. Kita cek nanti di pencarian KBLI biar kita bisa pastikan lagi. Jadi jangan sampai nanti sudah apa ya lanjut ke pengajuan komite fatwa dikembalikan. Mohon maaf apalagi nanti sampai ditolak juga. Jadi lebih ke hati-hati sih yang kita sarankan Mbak Ulia. Gitu nanti dikomunikasikan aja ke pelaku usaha ini sedang diproses pengecekan data-data dulu gitu ya. Mungkin kalau misalnya berkenan bisa ditunggu dulu dalam waktu berapa hari lah itu. Kalau misalnya bisa cepat selesai pelatihan lebih cepat itu akan lebih baik Mbak Ulia. Mungkin begitu ya Bu Indah ya. Iya, betul, Pak. Bisa Mm-mm. disampaikan ke PU-nya, rata-rata mereka ngerti kok. Saya dulu Ya. kan juga gitu, bukan karena atributnya keluar, tapi karena pencarian kode KBLI-nya nggak sesuai, nggak cocok. Hmm. Itu Ya, ya, sampai ya. 3 bulan baru terbit, kelamaan belajarnya di situ. Nggak apa-apa Baik, sih, mereka baik. ngerti aja. Ya. Jadi lebih kita sarankan untuk lebih hati-hati, Mbak Ulia. Jadi bisa bisa selesaikan dulu aja pelatihannya, karena tahapnya kan masih ada beberapa ini ke depannya. Sampai PU itu nanti dapat sertifikat halal. Cukup terjawab, Mbak Ulia? Iya, baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Ulia. Sama. Baik, Bu Indah, mungkin itu waktu dan sesi sharing kita pada sore hari ini.
sangat disayangkan sekali kita punya waktu terbatas. Padahal ini banyak sekali yang mau bertanya, Bu Indah. Tapi nggak apa-apa. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di lain sesi ya bersama Bu Indah lagi. Luar biasa, Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, tanpa kekurangan. Semoga apa yang kita diskusikan dan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sebelum saya tutup, ada hal-hal yang ingin disampaikan dulu, Bu Indah, silakan. Oke, untuk diri saya juga dan untuk teman-teman Bapak Ibu semua pendamping yang ada di meeting Zoom ini, closing statement saya yaitu jangan ragu untuk membantu para pelaku usaha memiliki sertifikat halal tanpa terkecuali bertemu siapapun. Kalau kita tahu dia memang pelaku usaha, anjurkan untuk memiliki sertifikat halal. Jadi nggak perlu fokus ke fee-nya ya, karena akan ngikutin semuanya. Dengan kita banyak bantu PU, maka rezeki akan ngalir sendiri. Karena pekerjaan kita pun juga bernilai ibadah ya, walaupun PU tidak mau atau menolak kita, tapi nilai pahala kita udah jalan. Karena kita sudah mengajak mereka untuk menjalankan perintah Allah, yaitu memproduksi produk-produk halal yang mana harus dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPCPH. Jadi harus punya legal formalnya. Jadi nggak hanya sekedar sertifikat produknya halalnya saja. Sertifikat halal itu kan diperlukan ya sama seperti kita punya sertifikat tanah, pengakuan secara legalnya. Kita punya surat nikah, kita punya SIM gitu ya. Kenapa harus ada itu selain wajib ya? Itu tadi mempunyai nilai ibadah juga. Itu saja mungkin Mas Pas. Mungkin kurang dan lebihnya saya juga mohon maaf apabila penyampaian saya tidak berkenan untuk Mas Pas, Mbak Jen, dan juga Bapak Ibu semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Indah atas waktunya, atas kesempatan sharingnya pada sore hari ini. Luar biasa sekali. Kita cukupkan ya Bapak dan Ibu dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Jen. Terima kasih Mbak Jen. Mas, terima kasih Bu Indah, Mas Pas. Terima kasih Pak. Bu Indah. Sama-sama Bu Indah. Sama-sama. Saya izin lah Mas Pas. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas.